Soalnya apa namanya? Gue tuh biasa kalau nge-podcast tuh emang gak ada topik gitu loh, Bas. Jadi kayak pengen bacot aja kan. Karena emang konsep podcast gue itu emang yang gue cerita tentang bisa seminggu terakhir atau tentang apa namanya? Spontan. Parah gitu. Atau kadang ada satu topik nih pengen gue rasain banget. Nah, itu bisa 30 menit tuh itu doang tuh ngomonginnya kayak gitu. Wah, kemarin gue buat ini juga monolog kan. Gue lihat kan YouTube lu kan anjing 4 hari yang lalu ya enggak usah. Muter-muter aja omongan gue tuh. Emang kayak gitu aja. Iya, kayak ngomong sendiri kita kan. Kayak berdialog sama diri sendiri gitu. Tapi lu sebelum itu pernah enggak, Bas? Gue soalnya udah 70 episode ngomong sendiri doang. Iya, makanya keras anjir. Itu satu episode berapa tuh rata-rata? 45 sampai sejam. Anjing, keras. Sendirian. Karena emang gue tuh demen. Jadi tuh kenapa gue bikin podcast itu karena emang gue tuh demen ngobrol, Bas. Cuman gue enggak ada temen ngobrol. Sesedih itu anjing. Gue sih nulis sih gue biasanya. Nah, gue tuh enggak buat meluapkan keresahan. Kalau lu nggak nulis, lu langsung ngomong aja. Iya, gue perlu nyalurinnya tuh benar-benar yang gue keluarin semua gitu yang ada di hati gitu. Kan kalau nulis ke effort ya, gitu nulis terus gak iya, terus nggak secepat kalau ngomong keluar kan. Kayak gitu. Terus kayak gue mikir ya udahlah gue tuangin aja, soalnya kadang kayak yang gue ceritain tuh kayak ada aja gitu yang pengen gue sampein kalau ada orang yang kayak gue kalau ada. Iya, itu gue ngeliat podcast itu kayak wah nih mirip nih kita tuh sih banyak keresahan pengen diobrolin. Iya, gue sih nggak, maksudnya emang banyak yang nggak penting, kayak cuman cerita gue doang gitu. Cuman buat sendiri kan? Iya, gue gitu buat sendiri, bukan buat orang lain, bukan buat dari audiens atau apa. Gak ada anjir, orang rata-rata tuh yang dengerin kan sekarang podcast gue tuh 77 episode, itu udah total hampir 3.000 play. 3.000 play. Rata-rata berapa tuh satu episode? Rata-rata tuh 20-30 episode. 20-30 listener. Kayak gitu. Nah, cuman apa namanya? Ada satu episode sampai 210. Itu nggak tahu, padahal gue ngomongin orang. Jadi gue suka sama penulis. Gue ceritain lah apa namanya? Betapa gue suka nih. Iya, gue ngejar dia. Jadi waktu itu kan gue kelima lah, Bas, gitu kan. Gue pulang, gue bela-belain cabut kuliah cuman buat ketemu dia doang gitu-gitu waktu di UI. Penulis apa? Novel. Itu satu-satunya buku dan satu-satunya penulis yang gue suka. Jadi gue sempat apa namanya baca buku lain. Jadi namanya ini Sana kan, Kritik Seduh, kalau lo tahu. Nah, parah. Nah, terus abis itu makasih. Nah, apa namanya? Jadi tuh waktu itu gue ini kan baca bukunya dia, iya, terus suka. Terus habis itu akhirnya gue coba baca buku lain karena gue ngerasa mungkin gue suka baca kali ya, gue mikir kayak gitu. Nah, pas gue inget banget gue lagi di bus dari kampus pengen OTW KL, dari kampus gue ke KL terus kayak setengah jam lah kalau naik bus. Gue ketiduran, bukunya jatuh aja. Terus jatuh aja gitu, terus gue ambil. Gue baca bukunya Firsa Besari, Garis Terdepan. Iya. Nah, terus habis itu apa namanya? Gue baca, berarti kan ngantuk ya? Ngantuk sama dengan kayak nggak menarik gitu. Boring. Iya, terus kayak wah, gue merasa bersalah banget tuh di situ. Gak tahu kenapa ya. Ini sense of soalnya lu sebelum baca udah mikir kalau lu bakal suka bukunya gitu. Itu pertama. Terus yang kedua kayak gue ngerasa kayak lu kecewa. Gue kecewa sama diri gue sendiri sebenarnya, bukan sama cerita ya. Gara-gara kayak anjir nih orang udah nulis panjang-panjang, capek-capek menuangkan idenya, tapi gue ngantuk dengan cerita dia gitu. Jadi kayak wah, semenjak saat itu, soalnya gue memposisikan diri gue sebagai penulisnya gitu. Jadi kayak anjing. Lu malah mikirnya gitu ya? Iya, kalau gue gitu mikirnya. Gue mikirnya kayak anjing kalau ada yang dengerin karya atau ngelihat karya gue terus mereka nggak tertarik atau gitu. Iya, lu takut kejadian yang sama di lu gitu kan. Lu buat gitu, karya apa orang nggak suka. Makanya kayak wah udahlah, gue bilang akhirnya sejak saat itu gue nggak berani baca buku lagi. Gue terakhir baca buku tuh karena lu terlalu respect sama penulisnya. Betul, kayak gitu. Aneh banget anjing. Karena menurut gue esensi dari anjing lagunya sama kayak dia lagi anjing gimana? Apa? Esensi dari apa? Apa? Esensi dari apa? Oh iya, dari baca buku. Karena esensi dari baca buku menurut gue itu emang lu harus menyukai si karya itu. Harus tuh menurut gue ya. Tapi kan lu udah suka terus tengah jalan lu boring kan? Enggak, gue gak suka awalnya. Gue cuma kayak gue pengen coba inilah hal baru. Karena kan beda dari Rintik Seduh kan, kayak gitu. Yang gue suka sih Rintik Seduh. Kayak gitu sih. Enggak, maksud gue cara lu suka tuh gimana gitu dong sih? Cara gue suka baca. Cara suka yang dimaksud nih. Harus baca dulu baru suka kan, bukan sebelum baca lu udah suka kan? Betul, iya. Pas Rintik Seduh juga gue kayak gitu sih. Kayak gue baca dulu ternyata makin tertarik, makin kayak gue masuk ke ceritanya gitu loh. Gitu. Cuman ya itu gara-gara si Firsa Besari itu bukunya terus ternyata gue ngantuk, padahal ceritanya kayak enggak berat-berat banget kayak gitu kan. Cuman ya mungkin menurut gue terlalu berat aja sih. Jadi kayak jelek aja bukunya. Jadi saat itu tuh malah nyalahin diri sendiri gue kayak itu
bahas gua tuh emang gua begitu aja orangnya. Jadi kayak gua tuh Gue sih ngambil rutenya selalu egois kalau gue Gua tuh film boring apa gitu. gue nggak enakan gitu soalnya. Jadi kayak apa namanya, gue mikir udahlah, gue kayaknya emang bukan suka baca. Jadi gue menyimpulkannya adalah gue bukannya suka Suka baca, apa jadinya? tapi gue suka sama si Rintik Seduh gitu. Jadi gue nyimpulnya kayak gitu. Lentik Karena Seduh itu apa sih? penulis, nama Yang lu penulis. baca tadi yang ngantuk apa? Lentik Seduh? Bukan, Versa Besari. Oh, Dia beda. penulis juga, beda kayak gitu. Nah, Oh, lu mikir pas lu baca yang Fira Besari sama kayak yang Rintik Seduh nih. harusnya gitu kan, Interest lu. ekspektasi gue Ya. kayak gitu. Karena kan mirip-mirip ya, kayak gitu kan. Gak jauh-jauh tentang ya orang, perjalanan, cinta-cintaan, kayak gitu Kayak lah. Chris anjing Fira Besari banget. Soalnya gue suka lagunya kan. Terus kayak nah, terus gue suka lagunya, terus kayak kayak buku bagus nih. Itu tuh gue sempet apa namanya, sempet takut untuk baca. Kenapa tiba-tiba ngebahas buku ya, Mas? Ya, Nggak apa-apa. Makanya dia kayak gitu dah anjing tuh. Gue dulu pas apa namanya, pas baca, oh ini episode podcast kan tadi kenapa ngomong. Oh iya. Iya, jadi tuh gue ngomongin si Sana Rintik Seduh betapa sukanya dia. Dan Penulisnya siapa yang Rintik Seduh? Sana namanya. Kenapa lu nggak baca yang sana lagi? Gue baca semua Baca. karya dia, gue baca. Jadi oh ini yang lu samper tuh sana tadi. Betul, kayak gitu yang gue sampai sana. Jadi pokoknya gue ngambil kesimpulan, gue tuh dari 2018 awal sampai 2020 tuh gue suka banget tuh baca, tapi baca sana doang. Gue coba baca buku lain, benar-benar nggak masuk Iya, banget. taste-nya anjir. masuk ke Iya, sana dulu ya. Gitu, jadi cuma sana doang gitu. Jadi gue nyimpulin kayak gue suka sama sana deh, bukan sama baca kayak gitu. Udah tuh gue baca semua karya-karya dia nulis 2-3 buku nggak salah. Gue baca 3-3-nya sampai dia bikin podcast kayak gitu kan. Nah, berawal dari dia podcastnya monolog gitu, bahas kayak Oh dia ada podcast juga. ada, dia cuman kayak apa sih, kayak cuman 2-3 menit doang lah, kayak Ya, anjing, nggak podcast itu mah, sajak, bangsat, iya. sajak Oh, puisi sajak. gitu loh. Nah, terus habis itu nggak sengaja ini nggak sengaja tiba-tiba gue dengerin podcast Biar Leganya Gilang Baskara, lo tau nggak? Gitu. Jadi Gilang tuh- sekarang gue tahu. Nah, jadi Gilang Baskara punya podcast namanya Biar Lega. Sekarang tuh udah podcastnya 120 episode dia. Per episode berapa menit rata-rata? Sama 3 kayak menit gue lah. gitu? Enggak Oh, lah, sama, sama kayak gue, sejaman gitu. 45 sampai sejam. Nah ini gue bener-bener terinspirasi dari dia banget sih, ininya apa, bikin podcastnya. podcast. Iya, soalnya gue dengerin kan waktu itu pas mau OTW kemana gitu kan, pas masih di kampus lah Kayak pokoknya. gampang juga nih buat kayak gini ya. Kayak gue dengerin audionya, dia nggak tetek bengek, nggak ada edit-editan, nggak ada lagu-lagunya apa segala macem. Terus habis itu juga apa namanya, isi dari bicaranya tuh isi dari Personal banget. kayak misalnya 15 menit pertama dia ceritain kayak gue habis nonton Gundala waktu itu, ingat banget. Nggak penting ya. Iya, jadi dia Makin review. sini makin guardnya makin turun, apa sih? Iya. Defense-nya makin turun. jadi Ceritanya. kayak ya udah, makin kayak dia dalam. nyeritain ke diri dia aja gitu kan. Tapi gue ngerasa kayak kayak seneng deh gue dengerinnya, maksudnya dengerin keseharian dia gitu loh. Relate. Sudut pandangnya dia terhadap melihat keseharian gitu loh. Nah, akhirnya gue coba deh. Awalnya gue nggak berani sendiri. Gue kayak Iya. sama Apip kan, awalnya gue sama Apip. Oh, itu Kita episode pertama. iya. Kita episode pertama kan. Ingat. Gue sama Apip. Nah, terus habis itu awalnya gue pengen bikin video juga kan. Tai ribet lah edit. Gue bilang, gue mager kan yang ribet-ribet. Terus habis itu akhirnya episode pertama sampai episode ke-6 gue tuh ini apa namanya, collab lah sama orang. Gak berani tuh Berdua gua. terus. Bahkan ada bertiga. Oh. Gue pakai anchor yang langsung gitu, karena teman gue di Malai waktu itu kan. Selalu audio ya berarti. Selalu audio kayak gitu. Terus mulai dari episode 9, seingat gue, itu baru tuh sendiri. Nah, itu episode pertama gue sendiri. Jadi gue episodenya judulnya Tertelat. Karena gue baru introduction. Baru Berapa introduction. menit tuh video ini lu? 30-an juga, 30. Dan gue ngejelasin kayak yang tadi gue jelasin ke lu, kayak ya kenapa gue bikin podcast ini, dari mana sumbernya gitu-gitulah. Inspirasinya dan lain-lain. Iya. Dari 9 episode tiba-tiba 3 tahun gue udah nge-podcast anjing. Dari 2020 gue nge-podcast. Awal 2020. Sama sih gue juga segituan. Cuma Iya. gue video jadi kayak harus prepare lebih. Nah, gitu gua. Dan gak monolog gue, baru memberanikan diri kemarin monolog gue. Gimana esensinya? Gak nagih ya, kenapa ya? Kenapa emang? Lo bingung Awal sama enggak kayak gimana ya? Ada yang terbatas aja gitu gue, atau nggak sih? Di gue ngomong tuh nggak sejujur kalau gue ngetik. Oh. Bahasanya tuh soalnya agak lama gue ini ngatur bahasanya tuh. Soalnya gue kalau nge-podcast bener-bener gue keluarin semua sih. Iya. Gue no filter. Iya no mungkin edit. itu ya, mungkin karena baru juga gue terus kayak harusnya tuh dicoba lagi kan, Iya, sekali nggak enak iya. coba terus. Iya, gue juga gitu. Gue tahu barrier tuh sampai ujungnya tuh yang kayak udah nggak mikirin orang apa
mikir lu ngomong apa dan lain-lain. Gue sampai bikin ini. Kayak ini gue ngomong sendiri nih kayak gini gitu. Gue sampai bikin segmen khusus loh, itu buat ngata-ngatain orang. Segmennya itu namanya XY. Jadi kalau lu nge-scroll episode di podcast gue, kalau nggak salah 2 apa 3 episode judulnya XY. Nah ada episode apa gitu, ada judulnya juga. Tapi kalau judulnya XY, berarti itu gue ngata-ngatain orang tuh. Gitu. Lu takut orang tahu dengerin itu? Enggak. Maksud gue kayak, gue tuh tipe kalau orang yang kayak lu tipenya emang gak sejahat itu ya? Iya, kalau gue gini, kalau tadi baca bukunya malah nyalahin diri sendiri. Iya, tapi gue gini maksudnya kayak kalau misalnya gue berinteraksi atau bersosialisasi sama orang gitu ya, walaupun misalnya gue gak suka sama dia, gue di belakang atau di depannya dia pasti gue akan ngomongin hal yang sama gitu. Jadi kalau misalnya gue gak suka sama lo, terus tiba-tiba lo denger gue di podcast gue ngomongin lo nyamperin gue, lo gak suka sama gue akan bilang iya gue gak suka sama lo. Oh, kayak gitu. Jadi kalau gue tuh orang kayak gitu, jadi gue nggak masalah. Ngomongnya setelah tahu berarti. Maksudnya tergantung, kalau misalnya ada momen gue ngomongnya langsung depan muka lo, ya gue ngomong depan muka lo langsung. Tapi kalau misalnya nggak sempet, ya ngapain gue? Ketemuan yuk, gue main maki-maki lo kan nggak mungkin ya. Ya udah gue bikin lah wadah ini kayak gitu kan. Karena podcast gue tuh wadah buat gitu. lo. Betul. Jadi gue tuh benar-benar nggak ngincar listener sama sekali. Sama, gue juga kayak gitu buat dokumentasi pribadi. Iya. Kayak gak tau ya. Cocok aja gitu cara mediumnya kayak gini tuh cocok aja untuk sekarang-sekarangnya tuh zaman ini tuh. Sumpah. Ada video, ada audio, gampang aja gitu. Konsistennya, maksudnya kan gue ini kan bukan riset. Tinggal mau apa enggak. Gue tadi ngeliat kan itu kan kayak, wah anjing ternyata Bas udah lama juga ya. Lumayan sama lah kayak lu. Cuman nggak sebanyak lu episode-nya. Karena gue gampang Bas. Iya, monolog sih. Tapi gue ini gue ada perkembangan. Jadi mungkin puluhan episode kayak 20-30 pertama itu ya udah gue bener-bener nggak ada apa-apa, tapi dari nggak ada apa-apanya gimana maksudnya? Ngomong doang, nggak ada edit apapun. Dari episode 31 sampai terakhir tuh di 72 sebelum gue keluar dari kantor lah kayak gitu. Nah itu mulai edit. Iya, jadi gue tambahin background musik, gue tambahin intro, outro. Lu cut gitu nggak? Nggak, kalau cut tetap nggak, karena gue tuh emang pengen biar pure aja kayak gitu. Misalnya kayak tiba-tiba nih, gue sering loh ngomong kayak misalnya gue udah cerita panjang terus kayak anjing, gue pengen ngomong apa lagi ya? Udah gue diem tuh, ada kali semenit gue diem, terus tiba-tiba sorry banget ya gue diem ya, iya gue baru ingat ada yang denger juga nggak sih? Ada. Oh ada. Gak pernah 0 loh yang dengerin gue, minimal tuh 20 ada. Itu gue gak tau 20 tuh siapa. Gue sih kadang-kadang skeptis nih, views gue 20 nih, apalagi yang nonton 1-2 tau gak sih? Terus nontonnya gak full gitu sih, nonton paling 2 menit, 5 menit pertama. Gue juga gak yakin sih ada yang full sih Bas. Orang 45 menit sampai sejam. Gue juga gitu, natural aja tuh sih, kalau nggak ada topik ya udah diem aja. Iya, karena emang gue tuh gue nggak berkonsep, gue cuman ya udah, ya maksudnya bukan gue berkonsep adalah nggak berkonsep gitu loh. Jadi konsep gue nggak berkonsep. Ngerti banget. Jadi itu sih, tapi seneng sih maksudnya kayak ada pelampiasan. Betul, karena gue orangnya ini banget ya. Banyak yang pengen diomongin. Iya, gue tuh ngerasa kayak gue tuh butuh itu sama-sama Pisces, sama-sama relate lah. Ih, parah banget anjing. Pisces, anjing. Emang, soalnya gue merasa banget kadang-kadang kayak gue tuh kadang misalnya kejadian di kantor apa segala macam gue pengennya langsung nuangin, tapi nuanginnya tuh bukan secara marah-marah atau gimana, tapi kayak curhat aja gitu. Sedangkan netral, dari sisi netral gitu ya ceritanya. Iya, sedangkan makin tua umur kita, hukum alamnya adalah ya hidup semakin segitiga gitu loh. Maksudnya makin mengkerucut, teman-teman lu makin dikit, makin sibuk sama segala macam kayak. Lu percaya dengan hal itu ya? Gue percaya, karena gue ngalamin anjir. Gue yang tadinya dari mulai SMA, nggak usah jauh-jauh deh, dari mulai gue kuliah tahun pertama, gue tuh pulang ke Malai tuh kayak artis banget, dinanti-nanti, dijemput apa segala pulang macam. Dari Malai? Iya, gitu kayak pada nanyain, lu pulang kapan? Abis itu nongkrong apa segala macam. Dan tanda kutip gue masih dianggap lah kayak gitu. Tapi setelah hidup gue complicated, kena COVID, maksudnya gara-gara COVID jadi merosot segala macam, jadi ketahuan. Betul. Jadi ketahuan siapa yang benar-benar emang bisa temenan sama gue kayak gitu loh. Nah, sedangkan gue dari 2020 sampai 2022 pertengahan sebelum gue masuk kantor, itu gue ngerasa kayak anjir, gue masih gak terima nih kalau gue gak punya temen. Sumpah. Karena udah mulai berdamai dengan konsep lu gak punya temen ya. Nah, itu gue baru jadi unik banget guys. Jadi waktu itu gue tahun ini bisa dibilang 3 kantor nih gue. Oh, ganti-ganti. Iya. Tapi bukan betul loncat gitu ya, karena kebutuhan. Gue kira satu dong dari yang kita main bola itu kan. Kan iya itu. Tiba-tiba lu kerja tuh vakum tuh semuanya tuh. Nah, iya. Gak ada main bola iya, lagi tuh. Udah gue udah tahu banget nih ya, bisa tuh gue ngurusin kan. Kalau kayak
Dari Pokoknya semenjak itu lu ganti-ganti 3-4 tuh. 3 doang. Oh, Jadi 3. kan gue Februari gue udahan kan. Nah, terus gue aktif lagi tuh bola kan, ngurusin tuh bintang segala macam. Sampai bulan April. Nah, itu gue proses mencari jati diri juga tuh. Kayak anjing temen gue Iqbal doang. Waktu itu. Oh, itu beneran temen ya? Ya bisa gue dia yang ada terus Iya, ada dah terus, kayak gitu ya. kan gitu. Kebetulan dia juga gabut kan. Ya udah gue bilang ya udahlah kebetulan sama-sama suka main bola gitu kan. Ya udahlah gas gitu kan. Ada lu Itu gue menarik di ini sih, di ada terus tuh menarik banget sih buat gue. Apa? Sekarang kita punya temen tuh bukan nyari yang level koneksinya dalam apa gimana tapi yang penting ada aja gitu nggak sih? Iya, maksud gue kayak Itu kayak apa ya? Gue juga berusaha untuk ke temen gue yang gue nggak senang banget gitu, buat ada aja buat mereka tuh. iya, gue sekarang nggak mikirin, maksudnya gini, gue tuh cuman pengen ngincer, ya udah kita nongkrong aja, maksudnya kayak gue udah terima gitu loh, kayak misalnya kan nggak mungkin ya kalau misalnya lu punya teman lu suka seutuhnya gitu loh, Ya, jadi lebih itu, ke ya. accept him aja sih, maksudnya kayak oh teman gue yang ini kekurangannya ini, ya take it or leave it, ya gue take it kayak gitu loh, kalau gue sih kayak gitu nasi. Iya, konsekuensi lu take it ya, lu nggak bisa buka semuanya gitu kan. Oh iya, jadi gue punya barrier gitu Iya. loh. Jadi kayak Kalau oh udah kalau kesini, misalnya ya sama udah dia, diemin aja apa betul. gimana? Kalau sama dia berarti ya udah gue ceritanya cuma kayak gini doang, misalnya iya. kayak gitu, atau misalnya gue sikapnya gini doang gitu. Itu gue kayak gitu, cuman yang gue sakit hatiin tuh temen deket gue kayak gitu, gue ngerasanya tau gak sih, temen deket gue banget gitu, tau gak sih? Itu Yang karena lu baru tahu apa karena dia berubah, Mas? karena baru taunya tapi dari cara gue ngelihat dia gitu, tau gak sih? Lu baru nyadar berarti. Baru nyadar bisa juga kayak ini orang Soalnya kan kalau makin temen jauh dekat kan gitu, tau gak sih? prosesnya kan panjang tuh ya. Maksudnya bertahun-tahun Iya. kan. Maksudnya di saat lu tiba-tiba ngeh, kok Berubah gitu. Iya gitu, maka itu gue kadang suka penasaran juga tahu cara orang mandangnya. Apakah emang elunya yang selama ini nggak sadar bahwasannya emang dia kayak gitu? Feeling gue kayak gitu sih, Iya. kita yang nggak sadar tau gak sih, teman dia kita yang berubah. berubah. Menurut gue sama dari dulu, cuma kita nggak ngelihat dia Emang kayak sebuah gitu kesalahan. sebenarnya. Iya, mungkin kita baru nggak kayak anjing ini sebenarnya nggak boleh. Yang disalahin tuh, yang harus disalahin siapa menurut gue, tau gak sih? Dia yang nggak pernah berubah atau kita yang terlalu ini ya, Kalau terlalu gua ya, peduli gitu atau gimana? Ini gue dari April 2000, gue sangat menghitung banget ya perubahan eskalasi perubahan gue gitu, karena alhamdulillah tahun ini tuh gue banyak banget belajar bahasa anjing untuk diri gue sendiri ya gitu. Jadi sekarang gue tuh alhamdulillahnya gue udah nggak peduli orang mau ngomong apa, gue udah nggak peduli kalau misalnya kemana-mana gue sendiri, ya udah. Maksudnya kayak bahkan se ekstrim kalau sampai ujungnya ternyata nggak ada yang mau sama gue, which is nikah, pacaran. Lu udah berdamai ya? Udah santai aja, gue Udah mau jadi menerima. penjahat tuh juga gak apa-apa kayak gitu loh. Gue udah sampai kayak gitu, Mas. Nah, maksud gue kayak dalam kasus itu gue ngeliatnya adalah basicnya, hal fundamentalnya adalah hal yang bisa lo atur itu adalah diri lo sendiri kayak gitu loh. Kalau misalnya lo ngerasa ada teman lo yang berubah terus lo nggak terima, ya rasa nggak terima dari lo itu yang Iya, salah. yang harus bukannya temen lo kayak lo harusnya nggak boleh kayak gini dong, kan lo udah berteman lama sama gua. Nggak bisa, Bas. Maksudnya kayak Iya, ya itu dia anjing kayak gitu. Maksudnya kayak kita nggak bisa berubah itu, yang bisa kita ubah adalah ya diri kita sendiri. Mungkin cara ngadepin dia, atau mungkin kalau misalnya emang benar-benar nggak bisa, ya berarti emang kita yang jauhin dia gitu. Dan itu nggak iya, salah. berarti solusi yang diambil Banyak. Jadi tergantung. kalau gue sekarang ada aja buat dia gitu sih, kayak walaupun jadi spektator, cuma kadang-kadang gue lebih milih gak ketemu samsak gitu. itu nggak apa-apa. Sumpah kalau lebih gua ya, sehat kan, jadi iya. Kalau gua nggak merusak hubungannya kan. Iya, kalau gue nggak apa-apa sih. Maksud gue kayak even nanti, nah kebalikannya. Jadi karena gue itu nggak bisa ngatur ekspektasi orang, sikap orang, perilaku orang terhadap Lu gue atau society. berubah diri lu sendiri. Iya, jadi kalau misalnya gue berubah pun, gue juga nggak bakal peduli karena gue tahu mereka nggak boleh ngubah gue. Kayak gitu. Ya gue kayak gini, gue kayak gini. Ya atas dasar memang pilihan gue kayak gitu loh. Gitu. Ya entar masalah benar apa enggak, salah apa enggak, ya udah. Maksudnya kayak misalnya gue tiba-tiba jauh sama lu, terus tiba-tiba gue sadar anjing gue yang salah nih. Iya. Jadi gue datang ke lu, gue minta maaf. Sesimpel itu sih kalau gue. Iya. Gitu. Abis itu temenan lagi. Jadi kayak maksud gue karena kadang tuh ya ini klise banget. Maksudnya hal normal banget sih. Maksudnya kayak kadang pertemanan, percintaan atau apapun itulah yang berhubungan dengan interaksi ya, itu menurut gue emang Nggak masalah di bakal komunikasi. utuh gitu ya, nggak bakal sepenuhnya lu ngertiin gitu. Iya, atau gimana. karena masalah di komunikasi, Bas, kayak gitu. Jadi kayak kadang harusnya Bas ngerti anjing. Iya, Orangnya kayak iya, gini iya. kan kita udah temenan lama. Iya. Jadi yang ngebedain di lu tuh ngebedain satu orang sama orang yang lain tuh bicara mereka seberapa banyak mereka ngasih tau ke lu gitu berarti kan. Kayak ya lu lebih prefer orang yang banyak ngomong dibanding yang diem aja kan. Yang Iya, kan lu gua nggak bisa juga baca ngomong. gitu. Iya, Iya. apa sih?
ini orang senang sama gua apa enggak sih gitu. Iya, jadi maksud Lu gua, nggak senang ngebaca itu, lu bisa senengnya kayak oh nih orang nggak senang sama gua gitu. jadi maksud gua kayak kalau misalnya emang ada di dalam hubungan terus tiba-tiba gua jadi ketus sama lu atau misalnya gimana, ya jangan salahin gua anjing, gua nggak tahu apa-apaan ya, gua ngeliatnya kayak ya apa yang gua lihat aja. Ya kalau misalnya emang harus misalnya kayak lu nggak suka sama gua misalnya kan, terus habis itu kayak gue nggak tahu nih, terus habis itu kayak gue tetap ngelakuin apa yang yang biasanya lu lakuin sama gua gitu. Terus tiba-tiba lu ngejauh dari gua, terus lu nyalain gua kayak gitu. Terus Iya harusnya dari awal ngomong kan. betul, Vin lu kayak sini salah gitu. kayak gitu. Nanti kan adanya interaksi, entah memang ketemu jalan tengahnya adalah ya gua yang menyesuaikan atau gimana kayak gitu. Maksud gua tetap harus ada interaksi, tapi kadang dalam pertemanan ini gua soalnya gua ngeliat diri gua soalnya selama 2 tahun terakhir sebelum April, pokoknya April tuh titik balik gua, Bas. Sebelum April itu Titik balik apa? Titik balik lu berdamai. betul. Lu bisa sendiri gitu. Gue kayak gitu tuh baru gitu loh, kayak gue tuh baru bayi baru lahir di April tuh. Jadi kayak sebelum April tuh gue kayak gitu, Bas, kayak itu yang tadi gue omongin itu gue. Jadi gue tuh mikir kayak dulu sama teman-teman SMA gue, teman-teman kuliah gue kayak, kok lu pada nggak ngerti sih, gue kan kayak gini orangnya, lo kenapa nggak gini ke gue, lo kenapa nggak gitu. Terus kayak yang tainya adalah kayaknya terakhir kita ketemu lu kayak gitu sih. Iya, yang kayak pengen orang lain ngertiin lu gitu. Iya. Karena gue mikir kayak anjing, kayak kalau gue detailin ya, gue detailin kayak anjing si orang ini gue pernah ngebantuin lu dulu kayak gini-gini segala macam. Iya. Kalau di saat gue susah, di saat gue terpuruk, lu nggak ada. Sedangkan di saat lu terpuruk, lu nggak ngasih tau gue pun gue datang. Jadi minta balik gitu loh. Itu nggak boleh, Bas. Iya. Gitu. Itu mutlak banget anjing. Dan itu tuh susah banget tahu buat acceptingnya. Sampai gue nemu kalimat ini. Jadi waktu itu bukan untuk kita healing, tapi untuk accepting. Jadi healing tuh sebenarnya nggak ada. Accepting sama healing gue nggak bisa bedain. Healing tuh kalau pendapat gue ya, dari pandangan gue, healing itu kayak misalnya gue cuman kayak ya udahlah, mungkin gue yang salah kayak gitu. Tapi gue nggak menerima bahwasannya emang gue yang salah, gimana ya ngomongnya. Maksud gue kayak misalnya di kasusnya nih nggak sepenuhnya gitu ya, apa recovery-nya tuh. Jadi kayak misalnya kasusnya adalah sembuh itu nggak sepenuhnya gitu. Masalah pertemanan misalnya. Kayak gue tiba-tiba jadi nggak punya teman kayak gitu. Terus ujung-ujungnya gue nyari teman aja kayak gitu loh. Iya, itu lari dari masalah kan. Betul. Gue healingnya adalah ya adalah gue nyari lingkungan baru aja, lingkungan baru kayak gitu. Ujung-ujungnya gue punya teman. Tapi di saat lingkungan itu sama lagi. Iya, terus kayak case lainnya adalah ini baru banget nih, baru 2 hari yang lalu apa. Tapi maksudnya gue makin memperkuat bahwasannya jalan yang gue ambil ini benar ya. Iya, jadi gue kan berhenti nih, Bas, FYI kuliah. Gitu kan, gue berhenti. Lah, nggak kelar kok kuliah gue. Dan gue kayak udahlah, skip lah, udah selesai. Ini penting nggak? Menurut lu penting nggak? Penting dibahas nggak? Lu berhenti atau kayak soalnya gue pribadi waktu itu gue cabut kuliah kayak gue pengen lupain aja kuliah gue, tau gak sih? Nah, kalau gue bahas samsek gitu. Kalau gue jadi nggak berlama-lama di gue cabut kuliah gitu, move on ke kalau gue tuh cabut kuliah gitu. bukan karena pengennya gue kan, karena ini kan keadaan gitu, karena finansial, doku kayak gitu kan. Terus kayak gue akhir-akhir ini tuh kayak mikir kayak anjing, gue pengen deh, maksudnya kan emang cita-cita gue itu kan kuliah di luar negeri ya, sempet kesampaian tapi nggak selesai kayak gitu kan. Nah terus kayak gue alhamdulillahnya ada angin segar nih, gue kayak ada rezeki lah buat kuliah luar lagi kayak gitu. Tapi pilihannya adalah di umur yang sekarang gue harus milih, gue mau pakai duit ini, pakai doku ini buat bisnis atau buat kuliah lagi. Gitu. Gue sempetnya awal gue kuliah lagi, ini kepikiran pilihannya. Karena gini, kuliah itu gue pengen, Bas. Kenapa yang kemarin gak dilanjutin malah pengen kuliah baru lagi? Karena nama gue udah taibat anjing. Kayak 2 tahun terakhir tuh kayak maksudnya gue aktif nih di organisasi, tapi di kuliahnya enggak, Bas. Jadi gue karena kan gue ketinggalan banget berarti. Betul. Ngulang gitu. Kalau misal gue masuk, gue akan bareng sekelas sama yang gue gak kenal kayak gitu loh. Maksudnya kayak menurut gue ya ada 2 poin capeknya kuliah di luar negeri. Kalau misalnya lu 2 poin ini nggak ada. Yang pertama, kalau lu nggak lu full 2 negeri ini berarti ya? Oh iya. Gue nggak mau kuliah di bukan yang double degree gimana. Enggak kayak gitu. Karena menurut gue di saat gue kenapa gue pengen keluar luar negeri, karena emang itu bikin gue berkembang banget. Karena gue anaknya barat banget. Barat banget tapi dengerinnya Firsa Bersari ya. Ngeselin aja. Ya itu kan preference ya. Ya maksud gue jadi bisa appreciate orang-orang Indo karena betul. Karena gini, pola pikir gue tuh pola pikir barat gitu loh, yang kayak individualis gitu, Bas. Sama banget, Pak. Sama banget. Sedangkan budaya timur itu kan tai kuda ya. Maksud gue kayak lu ini lucu banget. Ini gue relate banget sama lu. Selain Pisces, gue relate di sini juga nih. Lucu banget. Gue satu-satunya orang di keluarga yang kalau ada acara keluarga segala macam nggak pernah salam sama om gue, tante gue. Karena menurut gue kayak ya udah kalau ketemu saya aja.
Karena menurut gue esensi salam itu kayak nggak ada gitu loh, menurut gue ya. Iya. Menurut gue. Sedangkan budaya Tradisi orang yang nggak ya penting ya. sopan apa segala macam kayak gitu. Tapi maksud gue kayak ya gue tidak memaksakan orang lain untuk sama kayak gue. Maksudnya tapi lu nggak boleh maksa gue Iya, untuk ngerti, salam ngerti. terus gitu. Iya, yang penting apa? Yang penting elunya kan respect Iya. sama nih orang, bukan Iya. bentuk respect tuh salam tuh, Iya, bentuk gitu. respect tuh nunduk. Nah tapi kan susah Bas, maksud gue Iya, kayak lu buat ada, mendengarkan itu ke lu, orang-orang. ya itu bukan misi gue. Karena gue ngerasa lu nggak perlu ngerti keadaan gue, lu nggak perlu ngerti apa isi otak gue, yang penting lu nggak usah maksa gue untuk sama kayak lu pada gitu loh. Kalau gue gitu. Tapi kan susah ya Bas ya, maksudnya di saat lu di lingkungan keluarga kayak gitu kan ujung-ujungnya kayak ya udah gue turun pas om tante gue pas mau pulang. Itu sama banget lagi anjing, itu mah lebih nggak pengen ketemu sih kalau itu. Kalau gue ketemu nggak apa-apa, gue turun aja. Cuman maksudnya turun kayak cuma ngambil minum gitu kan lagi gitu. Sekedarnya. Iya, misalnya makan nih. Kalau nggak, biasa kan makan siang ya, weekend. Biasanya weekend Ini tuh. relate banget bang. datang. Ini gua banget lagi Iya, kayak terus gitu, kayak anjing. gue tuh malesnya apa ya? Maksudnya kadang ini pasti semua orang ngerasain sih, karena ini kayak hal umum kayak jokes Twitter gitu akhir-akhir ini gitu atau jokes Instagram kayak Lebaran ditanya kapan lulus, kapan segala macam. Iya, pertanyaan klasik. Iya, pertanyaan klasik kan. Maksud gue kayak itu gue juga alamin gitu loh. Tapi gue men-tackle itu dengan santai aja gitu. Nah, yang gak santai keluarga gue. Maksudnya kayak yang ya maksudnya Iya, kasih image yang bagus dong ke keluarga segala gitu. macam bla 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 gitu kan kayak enggak anjing. Ya udah gue gini anjing. Kan buat gue di chat Bas. Ingat kan? Apa? Ping, buat gue di chat ping. Itu gue lebaran. Iya. Lebaran gue pakai jaket. Lebaran gue pakai sarung, pakai jaket anjing. Lu coba deh nemuin dimanapun kayak nggak ada deh orang lebaran pakai jaket, anjing. Ya gitu. Apa lu di rambut lu di chatting? Iya, lihat tuh. Oh, itu bentuk-bentuk lu nggak peduli, itu bentuk lu Iya. protes tuh dengan Nggak, pakai gua nggak jaket protes. sama pakai sarung doang. Gue bentuk menghargai. Itu bentuk menghargai gue karena itu malah bentuk menghargai. Iya, kalau bukan di- kayak nunjukin nih gue sebenarnya segini doang nih gitu. enggak. Jadi karena gue ngerasa kalau gue itu menjadi spot, jadi point center, jadi point of view-nya mereka kalau misalnya rambut gue dicat segala macam. Jadi gue menghargai dengan cara Ini karena lu perasa jadi lu mikir kayak gini ya. selalu kan Bas, Iya. dari tadi kan. Gue tuh selalu Sebenarnya nggak ada yang peduli sama lu gitu tuh. Lu aja terlalu peduli gitu tuh. jadi kayak di satu sisi gue tuh mencoba untuk nggak mau merubah maksudnya Lu. gue tidak memaksakan apapun Orang sekitar. maksudnya iya orang sekitar terhadap gue gitu tapi di satu sisi gue juga peduli kayak gitu loh dia terhadap sekitar gue gitu jadi gue nggak mau buat ricu apa segala macam kayak gitu loh karena emang itu pas buat cat rambut gue kutekan kan anjingnya itu cukup ini sih cukup bikin keluarga geger ya kayak gitu pada saat itu ya gitu Bas gue tuh balik lagi ke kuliah gue tuh emang pengen gue tuh kuliah itu emang Geger. ini banget Bas anjing nah apa gue tuh emang pengen kuliah emang beneran pengen gitu karena gue di Malai gue ngerasain itu gue bener-bener kayak punya kehidupan banget sih kayak maksud gue bangun apa namanya relasi apa segala macam maksud gue kayak Kenapa lu ngerasa gitu di luar negeri? Di sini nggak kayak gitu? karena Karena lu udah berubah juga. bukan karena menurut gue pemikiran orang sini walaupun sama-sama Indonesia ya pemikiran orang sini sama orang di luar tuh beda banget menurut gue ya karena di saat gue balik ke Indo sorry banget nih yang buat kalau ada yang ini ya setelah gue teman-teman gue dulu itu nggak jauh-jauh dari gue hijau gue merah ngerti nggak maksud gue Mas gue benderanya ini gue benderanya ini nggak ada tengah-tengahnya jadi enggak nggak jadi bisa nemuin yang balance-nya. mereka banggakan itu hanya ya gue kader dulu ya pas Iya, yang zaman-zaman ngerti. gue kuliah Yang mereka banggakan tuh pilihan mereka gitu. Betul, Bukan kayak yang gitu. benar atau salah gitu. Atau... sedangkan di saat gue di luar maksudnya di saat gue di luar berkembangnya itu sesuai dengan yang gue ekspektasikan gitu jadi kayak gue ikut organisasinya gue berkembang di sana dengan orang baik orang Indo maupun orang luarnya jadi kita tuh benar-benar sama pikirannya itu adalah untuk memajukan suatu hal jadi bukannya pilihan lu apa karena banyak banget loh yang Oh di luar iya, itu ada goal lebih penting dibanding kita berdua jadi gitu. gak peduli lu warnanya hijau merah Iya. kuning ya kalau misalnya jadi bener-bener dikelompokkannya itu bukan berdasarkan warna tapi berdasarkan tujuan di sana tuh kayak gitu Mas Ya lu Pengalaman gue. pernah cerita ini gue inget sih. Iya, jadi maksud gue di saat gue kuliah di Malai itu deket loh padahal. Kayak gitu. Maksud gue kayak ya serumpun lah. Tapi itu beda banget. Maksud gue kayak Kenapa kayak gitu ya? gue nggak ngerti. Maksud gue mungkin Bahasa simpel gue sih lebih open minded berarti di luar sana ya. udah rusak aja sih pikiran orang Indo kayak. Kayaknya kita terlalu deep di Indonesia tuh masih terlalu tahu Karena- jelek-jeleknya gitu tuh masih. Karena budaya sih menurut gue gitu. Tradisi. Budaya sekitar kita kan. Mm-mm.
Maksud gua tuh lu nggak perlu ke Malaysia untuk nemuin hal ini, tau gak sih? Tapi gue nggak pernah nemu di Indo yang kayak gitu. Makanya gue ngedeclare-nya adalah ya ini kan based on my experience ya. Jadi ya gue ngerasa gue di luar tuh berkembang banget kayak gitu kan. Bahkan gue bisa loh, maksudnya selama 2 tahun gue kuliah, 3 tahun gue kuliah, itu gue dari ujung ke ujung udah punya temen Bas. Jadi kalau misalnya gue pengen ke Spanyol, ke Italia, segala macam, Udah ada. Iya, dan bahkan itu yang diremehin sama keluarga gue. Jadi waktu itu gue ditanya gitu kan, keluarga besar ya, kan gue cucu kedua nih, cucu pertamanya itu dokter, terus kayak Udah kalah lu ya. kayak gitu kan, terus kayak Bahasa ini. cucu ketiganya apa namanya, ahli hukum Islam, Tinggal sekolah di lu Mesir, nih. Iya. kuliah di Mesir. Pokoknya cucu-cucunya, pokoknya di deretan cucu nih yang paling belangkak gue doang. Iya. Terus. Iya, karena gue dari SMA udah nyari duit, bukannya les tapi nyari Iya. duit. Nah terus habis itu itu ditanya, emang sekarang kerjanya apa? Kok lebih milih kerja daripada Ini kuliah? nanya lu nanya. Semuanya. Oh, iya. Gua Apa paham. terus? Ya gue bilang kayak emang passion aja, gue suka. Karena emang balik lagi gue tuh ngelakuin hal itu karena gue suka, even kuliah pun kayak gitu. Jadi capeknya nugas, capeknya belajar, ya itu satu bungkus di kesukaan gue gitu. Karena apa ya? Karena kehidupan itu ya bahagia sama sedih tuh satu. Iya, aja, nggak satu bisa bahagia biar doang. lu ini and yang gitu ya. Iya, gitu Apa? aja. Lu sedih tuh biar bisa ngerasain happy gitu. Iya, itu kebalikannya, Iya. lu bahagia biar inget anjing sedih ternyata nggak enak kayak Iya. gitu loh. Maksud gue tuh gue akhirnya ngejelasin lah, maksudnya kayak gue tuh suka sama dunia industri kreatif bla bla bla, terus kenapa kuliahnya politik kayak gitu. Nah, Terus kayak jawaban apa lu? namanya? Ya gue bilang ya karena gue suka belajarnya. Oh, ya lu nggak bisa nemuin koneksi tapi lu tahu lu suka ini dan lu suka ini gitu. Iya, gue sesimpel itu aja Bas. Tapi kan lu tau lah, itu yang gue nggak suka lagi dan lagi. Gue bilang ini budaya ketimuran ya. Jadi budaya ketimuran itu adalah selain Iya, sopan lu kalau kayak gini harus kayak gini gitu. Iya, selain sopan yang nggak perlu. Menurut gue tuh kadang orang tuh nentuin anaknya ya. Ini parenting yang gue Iya. nggak akan kayak gini kalau gue punya anak. Harus nanti. jadi ini gitu. Iya. Di kotak-kotakin. Jadi kayak gitu. kamu mau jadi apa? Oh nih, jadi langsung di kotak-kotakin Bas. Jadi kayak adalah pokoknya gue kenal sama orang kayak langsung ke anaknya kayak gini. Udah lu pilih 3 nih. Mau Iya, jadi lu ekonomi, mau engineer, jadi dokter, engineer. Iya, hukum. mau jadi sipil atau apa nih? Iya. Oh sipil dia di binus saya. Di Iya. binus saya segala macam kayak gitu. Terus anak selanjutnya jangan sipil lagi nih, dokter iya, kayak apa gitu. akuntansi apa segala macam. Anjing dalam hati gue. Anjing sempit banget anjing pikirannya gitu. Dan itu langsung jadi anaknya yang nggak tahu apa ini. Oh yaudah sipil aja deh. Gitu. Iya. Langsung kayak gitu. Terus Kesalahan kayak, gue kayak jadi, gitu juga sih. Lu kuliah buat kerja. Jadi selama lu 4 tahun yang gue rasain, iya. maksudnya gue ngeliat teman-teman gue tuh siapapun itulah. Jadi selama lu kuliah, lu gak nikmatin itu men. Lu cuman kayak taunya, gue Lu nungguin selesai aja nih. Iya, kayak gitu. Iya kalau dapet Bas. Perjalanannya jadi nggak Iya. dinikmatin. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kalau misalnya lu gak dapet, lu jelat pantat lu. Terus habis itu kayak, sedangkan anjing bukan gue banget, makanya gua- Malah makin jauh ininya ya, trajektorinya tuh. Gua Apa, tahu. perjalanan lu makin jauh gitu. Iya, gue tahu sih ujung-ujungnya tuh hidup tuh tentang uang gitu. Cuman cara lu mendapatkan uang itu, Itu lu percaya tuh dengan itu. iya, gue percaya banget. Hidup Bas, tentang uang. Gue percaya banget karena apa ya? Karena di saat sekarang nih, kayak gue tuh sekarang ada 3 pintu nih Bas, 3 pintu uang. Gue menuju tajir melintir, amin ya Allah. gue karena gini, karena gue dari sekarang ini menyiapkan 3 pintu uang ini untuk diri gue sendiri. Karena gue ingin memutuskan sandwich generation yang ada di gue kayak gitu. Karena gue ada di kaum sandwich. Gue gak ngerti itu sandwich generation tuh apa sih maksudnya? Sesimpel gue ngebayain orang tua gue ngebayain gue ngebayain adik gue. Oh itu 3 tuh itu maksudnya? Di dempet. Sandwich kan. Iya. Gitu. Sebenarnya sih bukan adik tapi lebih kayak ke masa depan. Jadi orang-orang yang di sandwich generation itu ya lu ngebiayain orang tua lu Semuanya ngebiayain lu. diri lu ngebiayain masa depan lu kayak gitu, yang dimana itu nggak mungkin kan kayak gitu. Makanya tapi ternyata banyak banget dan termasuk gue yang ngejalanin kayak gitu. Adik kakak lu laki perempuan? Gue punya adik 1 doang, gue gak punya kakak, gue anak pertama. Tapi lu cucu kedua dari ini. Dari 12 cucu kayak gitu, dan yang paling blangsek gue Oh. doang karena alhamdulillahnya cucu-cucu yang Adik lain lu itu- apa? Laki? laki Oh, adik gue laki. laki, dan adik gue tuh OTW kayak gue juga kayak gitu. Karena OTW gimana? OTW dari sandwich juga kayak gitu loh, karena dia harus kerja dan kuliah segala macam. Iya, Emang kebetulan bapak ada lu dulu nih depannya kan. bapak emak gue aja nggak beres sih, nggak bercanda. Maksud gue kayak Bapak emak gua gak beres sih. Bokap gua doang sih gak beres. ini Bas, ini yang gue lihat sih. Jadi ya setelah gue pelajarin ya tentang parenting, jadi tuh ternyata gue nggak tahu ya, ini banyak diasumsikan orang apa enggak, tapi dulu gue mikirnya orang tua tuh selalu tahu apa yang harus dijalani sama dia. Gue mikirnya dulu, karena ya orang tua
gitu kan gue mikirnya. Maksudnya kita sebagai anak ya nanya ke siapa lagi kalau bukan ke orang tua. Sekarang Jadi, gue sadar bahwasanya mereka juga manusia, men. Iya. Mereka nggak tahu juga kan yang mereka lakuin apa. Iya, karena mereka maksudnya gini, mereka nggak pernah ngelakuin itu loh. Maksudnya kayak gue kuliah, ya mereka sebelumnya belum pernah nanganin anak yang mau kuliah, pembayarannya lah apa segala macam misalnya kayak gitu. Jadi mereka without vision, clear vision lah. Iya, karena kata-kata orang lain jadi mereka tumpahin ke lu gitu kan. Jadi kayak yang bahasa yang mereka pakai itu bahasa orang lain sebenarnya, bukan bahasa mereka sendiri gitu. Makanya kayak gue tuh akhir-akhir ini jadi mikir kayak ternyata ini karena gue juga, kalau lu tahu kan kemarin gue ngebahas tentang stoik kan, gue juga kebantu sama stoik sih kayak gitu. Maksudnya ya serba cukup gitu-gitulah ya. Maksud gue kayak akhirnya gue jadi mikir kayak ternyata selama ini yang salah bukan keluarga gue, tapi yang salah itu memang pikiran cara lu gua. ngelihat dunia. Iya kayak gitu. Jadi maksud gue ternyata nggak semua orang itu beruntung anjing. Maksud gue kayak di saat gue ngeliat teman gue ternyata hidupnya tuh normal, kayak dia sekolah tuntas, punya pacar dari SMA atau kuliah, terus habis itu mereka kerja 2 tahun, habis itu udah nyiapin tunangan, terus nikah, tai kucing, tiap minggu gue ke kondangan orang anjing. Oh iya? Sendirian, nyentot, kayak kesel banget. Serame itu yang angkatan lu yang ini ya? Banyak, Sabtu besok ada nikah, Bas. Lu ngerti gak sih? Maksudnya, ini gue masih belum berdamai sih dengan ini. Cuman gue dengan apa? Dengan pressure? Dengan kesalahannya gue, kalau misalnya gue tuh ada di kaum yang gak beruntung. Tapi gue ini menanggapinya bukan dengan kesal lagi, tapi dengan anjing lah gitu doang. Iya, yang ngerti. Iya, jadi kayak bukan sekedar ucapan aja kan. Gue tetap nggak bener-bener kesel gitu. Gue tetap, kalau dulu kan kayak bener-bener kayak overthinking banget kayak gue harus nikah nih kayak gini. Gue berkontemplasi bas anjing, gue di kamar gue mikir anjing ini salah apa gue. Biar kalau mau dark banget gitu ya. Gue coret-coret badan kali ya biar lebih ini meresap. Iya, jadi tuh apa ya, jadi tuh gue belum berdamai sama ini, cuman gue lebih ketawain sih sekarang kayak gitu. Jadi ya itu belajar stoik di situ kali beruntungnya, lu bisa ngetawain diri lu sendiri gitu ya. Iya, jadi, kayak lu tahu lu lagi kesel nih tuh gak sih? Tapi ya udah, itu bagian dari lu ngetawain kekesalan lu aja, kenapa gue kesel sih sama nih orang gitu, atau kenapa gue pressure sih gitu. Iya, jadi kayak bukan gue keselin lagi, tapi lebih kayak anjing lah gue lagi maksudnya gue menyadari bahwasanya gue itu nggak sempurna kayak gitu loh. Maksudnya kayak ya gue temperamen, ya gue accepted gitu loh. Ya gue memang temperamen bukan yang marah-marah terus ya. Maksudnya yang kayak gue perasa banget gitu loh. Maksudnya kayak gue tiap minggu ke kondangan orang aja gue bisa kesel anjing kayak, tapi nggak demel aja terus ketawa gitu-gitu. Cuma itu yang nggak bisa dipisahkan dari gue, dan gue accepting karena banyak teman-teman gue dulu gue sering banget cerita minta saran, kenapa gue kayak gini ya, kenapa gue kayak gini ya gitu. Semenjak April gue nggak pernah nanya-nanya lagi kayak gitu loh, karena samsak. Jadi gue kalau ketemu orang gue tuh nggak pernah ceritain tentang dia. Maksudnya kalau cerita aja, tapi gue nggak. Gue sempet ada di fase itu juga sih, kayak gue cerita kebanyakan dah. Iya, tapi gue nggak yang nanya kayak gue menurut lu gue harus ngapain. Iya ada, karena menurut gue itu semenjak April tuh. Karena menurut gue yang tahu tentang diri gue ya gue sendiri. Iya. Karena menurut gue kayak ya mungkin itu bisa dibilang bentuk keegoisan, tapi ya I don't give a fuck aja gue nggak egois itu menurut gue itu wise sih kayak gitu, kayak yang ngejalanin hidup lu gitu, bukan orang lain tuh sih. Kadang orang suka soto ya. Orang ngomong biasanya cuma sekedar ucapan aja tuh sih. Nih Galvin kayak mau dengerin ini nih, yaudah gue ngomongin ini deh gitu. Bukan karena pengen lu bener tau gak sih. Tapi tau gak sih Mas yang bikin gue makin memperkuat kenapa gue kayak gitu. Jadi Farid Azhari tau kan lo? Bukan Farid ganteng. Kan ada Farid Iqbal, ada Farid ganteng. Oh ini Farid ganteng. Farid ganteng kan dekat sama gue ya, temen SMP gue. Jadi tuh dia, kita tuh ketemu setahun sekali mungkin ya. Cuman sekalinya ketemu tuh bisa seharian tuh kita ngabisin. Karena emang dia tuh bener-bener cocok banget sama gue. Menurut gue tuh, walaupun kita jarang ketemu, tapi bisa gue bilang, dia tuh orang terdekat. Dia tuh terdekat gue. Walaupun dia tuh gak pernah tahu updatean kehidupan gue apa, tapi sekalinya ketemu aja banyak banget. Cuman koneksinya selalu ada. Parah, gitu. Dia ngerti banget gue, dia ngerti banget. Terus dia ngomong kayak gini sama gue, di motor, udah mau deket rumah nih, tinggal 2 menit lagi, Bas, tinggal sekilo lah kayak gitu. Terus habis itu dia ngomong kayak gini, jadi kan gue ngedumel nih, gue cerita, anjing nih, kenapa sih gue kesel banget setiap orang nyaranin gue gak pernah ngefitin, gue gak pernah cocok. Gue tuh bawanya kayak, kenapa sih mereka tuh kayak gak kenal gue. Ngeliat lu kayak gini. Terus Farid ngomong kayak gini di motor, ya mungkin sarannya mereka itu bisa dipakai ke banyak orang, tapi mungkin di lu enggak, jadi nggak usah maksain. Ngerti nggak maksudnya? Jadi maksudnya Farid tuh kayak dia berusaha menyampaikan bahwasannya ya kalau memang nggak masuk ya nggak usah dipaksain gitu loh. Jadi kayak ya udah nggak usah. Saya kayak ya mungkin itu cocok buat Bas, cocok buat Dipul, cocok buat Apip. Tapi kalau mau cocok buat lu ya udah nggak apa-apa.
kayak gue gitu. sih ngeliatnya itu kayak gambaran mereka sebenarnya saran tuh buat mereka sendiri tuh masih buat yang ngasih saran gitu, bukan buat lu sebenarnya. Mungkin kayak gitu, mungkin Kayak karena memang Farid tuh mereka udah tuh berdamai. perlu diucapin gitu saran buat mereka gitu. Iya. Tapi kebetulan ada lu yang denger gitu. Makanya kayak gue, tapi itu bener-bener pegangan gue banget tuh gitu. Itu yang bener-bener Yang nancep di lu itu ya kata-kata Farid. ya, persiapan gue merubah di April, Bas. Lu kenapa gue bilang April itu titik balikan gue ya? Gara-gara semenjak gue coba bedah nih, kayak waktu itu gue sama Kesha temen gue yang cewek kan, nih temen pertama gue sampai terakhir gue lah, pokoknya udah 11 tahun aja gue temenan sama dia dari Cewek? SMP, cewek. Gue bener-bener Sampai sekarang? iya, Ah. aneh banget, Bas. Maksud gue kayak sahabatan kan nggak bisa, cowok sama cewek nggak bisa sahabatan ya, tapi gue sama dia bisa anjing. Iya. Karena gue punya barrier sih kayak gitu. Cakep gak? Cakep banget, cakep banget. Sulit tuh, sulit. Cakep banget anjing, cakep banget. Terus. Nah terus habis itu apa namanya, gue tuh coba untuk bedah kayak anjing, Kes, kenapa ya gue udah maya karir apa namanya karir gue merosot, gue yang rokok yang gitu, Mas. Kenapa? Iya, Karir lu maksudnya waktu itu merosot? iya, jadi gue dari Februari ke April tuh nggak ada kerjaan, Bas, anjing. Februari, Maret, April 3 bulan tuh kayak wah anjing nih, gue ngangguran tai kucing nih kan, overthinking, stres, gak ada teman, main bola itu aja anjing gitu kan, kayak nggak lepas banget gue gitu kan. Terus habis itu kayak saya bilang, coba lu, ini sebenarnya standar sih, kayak coba lu evaluasi diri gitu kan. Terus gue evaluasi diri, oh ternyata gue ini milih kerja waktu itu. Jadi kayak gue pengennya tuh posisi yang emang gue banget gitu. Terus saat itu Iya kayak saran dari itu sebenarnya kayak lu tahu masalah lu di mana gitu kan. itu gue belajar Cuman itu, lu nggak Bang. berani untuk Iya, itu Apa? gue belajar, berhadapan banget sih. dengan masalah itu. Karena gitu. dulu gue masih kayak gitu, jadi gue selalu kayak bukannya gue hadapin masalahnya, tapi gue kayak berdalih dengan itu bukan masalah Bentar anjing, dulu itu deh. masalah. Ini bukan diri gue masalahnya, tapi masalahnya Ini nggak ada hubungannya nih sama ini. Iya, kayak gitu. Makanya gue selalu kayak menyangkal apa segala macam, ternyata itu masalah di diri gue sendiri kayak gitu, yang selalu ngelihat sesuatu tuh yang kayak anjing apaan sih ini nggak cocok sama gue, Iya. kenapa sih lu pada gini, jadi semuanya tuh selalu berdasarkan pihak eksternal. Itu tuh yang bertolak belakang banget sama stoik kayak gitu kan. Iya. Soalnya stoik kan ya lu diri lu sendiri gitu kan, orang lain mah bodo amat kayak gitu. Tapi nggak menghilangkan simpati sama empatik ya. Nah terus habis itu udah tuh gue coba kayak ya udah deh gue kerja apa aja deh waktu itu gitu. Terus kayak temen Itu karena si cewek ngomong itu. si Kesha itu ngomong kayak gitu kan. Terus kayak temen ya udah deh gue waktu itu temen gue kondangan deket banget, Bas, pas SMA pada deket banget pas SMA, kuliah juga masih deket kayak gitu. Itu belum bah. Terus tiba-tiba gue Di kondangan. kondangan diundang yang kayak via WhatsApp dan tonton di YouTube. Sedangkan Oh, undangannya nonton YouTube. iya, sedangkan teman-teman yang segeng sama gue di SMA itu mereka diundang semua ke oleh gue. Lu nggak tahu ya, tapi maksud gue kalau waktu itu gue di Sebagai orang yang perasa lu. anjing, gue udah lupain, gue ngomong kayak gitu padahal masih diundang loh. Jadi gue evaluasi kayak gitu, jadi kayak lu tuh nggak dilupain, Vin, cuman kayak ya mungkin ada hal lain kayak gitu. Menurut lu kenapa kayak gitu? Karena gue ngerasainnya saat itu ya, sampai sekarang nih gue mikir kayak gini. Jadi teman-teman gue yang udah gue nggak pernah diajak nongkrong lagi apa segala macam, itu karena memang sudah nggak sedekat itu dan sudah nggak sefrekuensi itu. Karena gue 2 tahun terakhir gue bener-bener fuck the bad, Bas, hidup gue kayak maksudnya gue bener-bener nabrak kanan nabrak kiri, sedangkan kehidupan teman-teman gue ya flat aja. Maksud gue kayak ya mereka kuliah ya udah organisasi BEM Flatnya tuh ke jalan yang salah gitu. Mereka kalau lu nabrak-nabraknya sekarang jadi lu lebih wise gitu kan sih? Mungkin saat itu lu belum wise, tapi lu sekarang wise gitu kan sih? iya Karena bisa. proses itu gitu. Iya, gue Temen yakin. lu tuh yang flat-flat aja tuh ya gitu-gitu aja Lu tuh tahu sih. kan flat Gak kayak bakal gimana? bisa wise gitu. Iya, mesti lu ngerti kan flat apa kan? Maksudnya kayak hidup pada umumnya aja, kayak lo kuliah selesai ya tadi gue bilang gitu kan. Mereka nggak tahu yang salah dari mereka tuh apa gitu. Iya, sedangkan tuh gue udah tahu gitu loh yang salah dari gue apa gitu. Makanya gue udah gak keberatan untuk apapun yang gue hadapkan. Makanya sekarang masalah apapun gue hadapin aja. Maksudnya kayak ya gue salah, gue apa, gue ternyata tiba-tiba misalnya gini, gue ada masalah dulu tentang pelan, jadi kadang gue ke kiri, gue ke kanan. Gue ngerasa untuk menjadi seorang idealis itu harus selalu A ya A, situasi apapun. Dulu gue mikirnya. Tapi sekarang gue mikirnya idealis itu tentang lu harus ngefit di lingkungan itu. Itu menurut gue idealis. Karena menurut gue idealis itu bukan memaksakan sesuatu, tapi lu tahu lu jadi siapa di situ. Menurut gue idealis ya. Menurut gue kayak gitu.
Enggak, Mas. Gue lagi berusaha relate sih. Gitu. Kalau gue kayak gitu, nah maksud gue kayak itu dulu gue punya masalah sama itu. Terus gue coba ngulik tuh, tapi ini nguliknya tuh setelah gue udah stabil ya, dari April tuh kayak gitu. Jadi setelah pokoknya April itu titik baliknya kayak gitu. Jadi setelah gue udah accept bahwasannya kayak oh emang ini semuanya gue yang salah. Anjing rezeki datang, Bas. Tiba-tiba gue dapet tawaran kerja nih, terus dapet tawaran kerja, tahu nggak jadi apa? Jadi ngangkatin sofa. Anjing, gue mikir kayak anjing, gue di organisasi udah jadi penasehat. Turun. Gue di kerjaan yang dulu begono begini. Terus sekarang gue ngangkat sofa. Apa deh, dibayar 150.000 per hari. Gue 2 hari. Jadi kuli. Kuli anjing. Ngangkatin sofa. Terus habis itu Pelajaran yang lu ambil nggak ada. masa sih? Jujur nggak ada. Nggak, dengan lu ngambil gitu pasti dapat pelajarannya kayak apa sih? Yang penting ada dulu kerjaan nih gitu. Di saat itu gue nggak ada. Gue mikirnya udah gue nothing tulus, gue nggak mengharapkan gue dapet pelajaran. Gue intinya saat itu adalah gue cuman pengen mengikuti arus. Jadi saat itu gue ngeblank, Bas. Gue bener-bener without vision. Teman-teman kerjaannya atau gimana? Nggak ada. Karena gue mikir adalah kalau misalnya gue selalu melihat sekitar, gue akan ngerasa selalu ketertinggalan karena gue nggak, decision making lu akhirnya ngambil ngangkat tawaran itu. Ya udah, gitu aja. Yang ada aja gitu. Iya, jadi gue mencoba untuk ya udah nih, gue ada tawaran dari teman gue yang tahu kalau misalnya gue butuh uang, ya udah ambil aja. Gitu. Saat itu ya. Jadi gue menyesali nggak keputusanmu ini ngambil? Enggak sama sekali. Karena ini pelajaran yang diambil itu maksud gue. Apa? Akhirnya akhir yang udah dapat dari pokoknya ngambil selama 2 hari itu selama 2 hari itu emang gue nggak ada pelajaran sih, Bas. Yang ada gue tuh mikir ya itu gue belum eksekutif secara utuh karena kan susah ya kayak gitu kan. Jadi kayak gue masih belajarnya baru sekarang gitu. Oh iya, maksud gue kayak kalau lu tanya saat itu gue belajar apa enggak. Cuman efeknya ternyata ya sekarang kayak gitu loh, di saat gue belajar tentang ilmu stoik ini ya kayak gitu. Jadi relate banget, gue jadi inget anjing dulu gue ngelatin sofa, ternyata itu salah satu bentuk karakter dari proses diri lu yang kecil banget nih, karakter development gue. Ke situ arahnya gitu. Kayak gitu. Nah akhirnya seminggu setelah gue ngelatin sofa itu, gue dapet tawaran kerjaan di kantor itu. Terus habis itu gue jabatannya apa? Apa? Jabatannya apa dong di situ? Activation waktu itu. Jadi activation itu pokoknya palu ganda banget deh, Bas. Jadi kayak pokoknya lu satu tim isinya itu ngurusin banyak hal kayak gitu. Jadi lu saling backup. Apa mana, Bas? Sampai lu kerjaan di activation. Gue kerja, pokoknya gue dapat kerja. Nah, dari dapat kerja itu lah. Makan aja. Iya. Gue dari dapat kerja itulah gue ngerasa kayak oh ternyata dari gue accepting, walaupun masih proses ya, accepting diri gue bahwasannya gue tuh ternyata selama ini dari kegondokan gue terhadap lingkungan gue, terhadap apapun yang gue rasain itu ternyata datangnya dari diri gue, salahnya bukan dari sekitar gue, bukan dari nasib, bukan dari apa kayak gitu, tapi dari diri gue kayak gitu. Jadi kayak gue ngambil pelajarannya setelah itu adalah, nah ini baru pelajarannya, itu adalah di saat lo emang tahu bahwasannya emang semua hal itu baik buruknya itu yang tahu lu, dan yang ngambil keputusannya itu lu kayak gitu loh. Nah jadi kayak kalau misalnya nyalain orang lain. Iya, jadi kalau misalnya lu selalu nyalain orang lain tapi lu nggak pernah ngelihat bahwasannya memang itu suatu keputusan atau langkah yang lu ambil, maksudnya itu kan karena lu yang milih kayak gitu. Lu milih untuk ngejauh dari teman-teman lu karena teman-teman lu udah nggak anggap lu. Siapa bilang dia nggak anggap temen lu, nggak anggap lu? Masalah iya, maksudnya kayak halnya tadi teman gue yang nikah cuma ngundang gue dari WhatsApp, dia berarti masih ingat sama gue. Tapi mungkin ada satu dan lain hal setelah gue ulik kayak tadi, karena ternyata gue gak kenal sama calon suaminya, orang udah setahun gak main. Oh ini cewek waktu itu kayak gitu. Jadi kayak maksud gue kayak jadi setelah diulik tuh ternyata emang semua kesalahan itu datang dari gue kayak gitu. Nah itu Bas, pokoknya dari April itu gue mulai tuh kayak oh jadi setiap apa gue coba ngeliat ke diri gue dulu deh, kayak gitu, sampai ketemu si stoik ini. Wah iya, salah satu pelajaran stoik menurut gue di situ sih, kayak apa sih, lu ada kesusahan tuh, ada struggle tuh, ambil apa yang bisa dipelajari itu nggak sih? Pelajaran apa yang bisa diambil nih dari lu struggle nih, itu nggak sih? Jadi nggak struggle nerima sebagai kesusahan aja gitu nggak sih? Tapi itu gue belum belajar stoik kalau waktu itu, kayak udah nggak perlu belajar sebenarnya, tahu konsepnya aja tuh nggak sih, tahu kayak cara lu ngelihat diri lu gitu nggak sih, cara lu menghadapi struggle itu gitu nggak sih? Menurut gue di situ efeknya stoik. Tapi di saat lu maksudnya di saat lu coba ngulik pelan-pelan gitu ya, ngegali si stoik ini ya, menarik banget sih. Maksud gue kayak benar-benar relate banget sama gue gitu loh, dan ngebantu gue banget anjing. Jadi setelah gue tahu stoik itu kayak apa, proses poinnya kayak apa, nah itu ngebantu gue. Jadi kayak dari 2 bulan terakhir lah gue coba ngedalamin stoik, itu ngebantu gue banget. Jadi gue nginget, oh jadi kejadian gue pas gue di kantor sebelumnya kan banyak salah, dan gue benar-benar banyak banget belajar tuh kayak
anjing gue ngerasa gue salah langkah tuh pas gue resign menurut gue. Karena ternyata usaha gue ini belum pasti banget, walaupun saat itu gue ngerasa gue yakin. Gue 2 minggu pertama gue coba, gue ngeluh banget tuh kayak anjing gue iya maksudnya kayak sebelum cabut ya, anjing gue udahlah anjing, maksudnya kayak duitnya kecil apa segala macam bla 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 gitu kan. Pas cabut udah selesai 2 minggu setelahnya, bahkan nggak, iya 2 minggu setelahnya langsung gue ngejalanin nggak ada apa-apa, maksudnya dalam artian nggak ada apa-apa, bisnis gue ini nggak terlalu berkembang kayak gitu loh. Karena kan gue uang kan, masalahnya uang ya, gitu. Jadi kayak anjing gue ngerasa gue salah banget nih ngambil keputusan kayak gitu. Nah tapi dengan ilmu stoik ini itu ngebantu ngegandeng gue banget tuh. Jadi karena ilmu stoik itu ngajarin kayak ya udah apa ya kayak karena yang bisa lu atur adalah ekspektasi lu, bukannya lingkungan. Dalam artian kayak lu nggak bisa nyalain temen lu, partner kerja lu atau apapun kayak gitu. Oh jadi sesimpel kayak nggak tahu, ini jadi mudah banget buat gue kayak oh yang salah gue ya udah. Cara lu ngerubah cara lu ngelihat diri lu sendiri kan. Iya, maksud gue kayak itu kan hal basic ya. Maksud gue kayak dulu tuh gue susah banget loh untuk ngomong kalau misalnya woi gue udah gak kuliah, itu susah banget Mas. Itu susah banget kayak gitu. Terus kayak dulu tuh gue susah banget kalau misalnya gue tuh dulu nggak pengen dilihat buruk, gue nggak pengen dilihat kurang dulu gue tuh. Sekarang gue begini aja gitu lah. Itu yang proses lu cat rambut tuh kapan tuh? Sebelum lu nggak pengen dilihat buruk. Kalau cat rambut itu, gue ngerasa emang itu pengekspresian gue aja sih. Gue tidak melihat itu buruk soalnya. Menarik banget. Oh. Gitu. Jadi kayak pas gue ngecat rambut, ngecat kuku segala macem, gue kan berkain tuh. Jadi benar-benar penampilan gue tuh colorful banget waktu itu. Buruk buat lu saat itu apa? Contohnya? Buruk gue saat kayak itu. nggak punya kerjaan, nggak kuliah, itu menurut lu buruk tuh? Iya, karena susah banget. Yang lain ke kanan, lo ke kiri itu susah banget Mas. Karena misalnya lu nongkrong nih, terus kayak nongkrong sama teman-teman gue. Ini kenapa gue tuh relate juga kalau misalnya emang gue emang udah nggak bisa main sama mereka. Maksudnya gue akhirnya ngerti bahwasannya mereka tuh udah nggak pernah ngajak gue lagi. Karena ya di saat mereka main nih, omongannya kayak iya nih anjir gue mau sempro. Oh iya nih gue mau wisuda. As if dunia tuh mereka yang semprot doang gitu. Apa gimana? Iya. Nanggepinnya kayak gitu kan? Iya. Gimana Bas? Maksud gue kayak nih yang nggak semprot nih bodo amat nih, pokoknya gue semprot gitu. Kita ngobrolnya semprot nih di sini. Gue tidak melihat ke arah situ ya, karena gue ngelihatnya adalah ya omongan itu ngalir aja. Maksudnya di saat ada 10 orang nih nongkrong, ya semuanya sama kayak gitu kan, teman SMA gue atau teman kuliah gue. Ya omongan mereka itu nggak jauh-jauh dari itu, sedangkan itu nggak relate sama gue. Jadi emang ya gue emang nggak gue bingung kalau sama mereka tuh mau ngomongin apa. Misalnya gue ngomongin sama mereka kayak gini, lu udah nyiapin apaan buat lu tua? Ya, mereka nggak kebayang sampai situ, mereka yang di depan mata nih semprot nih. Iya, sedangkan kalau gue mikirnya sekarang, kalau nanya gue, ya gue udah nyiapin resto 2 buat pegangan gue. Kenapa gue masih nyari kerja, kenapa gue masih kerja? Ya karena itu passion gue. Jadi gue mikirnya sebelum umur 30 tahun, gue pengen nge-fill in diri gue dengan kemampuan yang emang gue mau. Jadi gue tekunin di situ. Gue bisa jawab, Bas. Iya, gitu. lebih jauh pikiran lu berarti kan, apa? Iya. Goal lu tuh lebih jauh gitu, tau gak sih? Iya gitu, dan itu gue baru bisa accepting bahwasannya memang gue udah gak fit in. Gue harus merelakan, mengikhlaskan bahwasannya untuk nyampe proses itu lo harus berdamai dulu nih dengan lo gak diterima gitu. di mana-mana. Iya. dengan gue tuh ngerasa kayak anjing kok gue nggak ada temen Bas. Sampai gue dimarahin loh kayak sama temen gue si Kesha ini, karena Kesha selalu temen apa gitu? Apa? Gimana dimarahin? Dia dimarahin gini, lu jangan ngomong kayak gitu anjing. Terus gue apa gitu, terus Farid apa? Oh, itu bikin lu ini sadar ya betapa beruntungnya lu gitu. Iya, jadi gue yang nggak punya temen lu tuh nggak lu doang gitu. Gimana? Enggak, maksud gue gini, si Kesha itu menyadarkan bahwasannya lu iya, sorry. Lu tuh bukannya nggak punya teman. Ini gua teman lu nih gitu. Iya, lu ada gua, lu ada Farid kayak gitu loh. Maksud gua kayak ya lu sadar dong, maksud gua kayak ya mungkin emang kehidupan lu itu udah nggak ngefit sama teman-teman lu yang dulu. Karena memang dari segi kehidupan lu, akhirnya dulu gua nggak nyalain keluarga gua, Bas. Karena kayak ini gara-gara keluarga gua nih financial planner-nya salah, akhirnya gue jadi nggak kuliah lagi, gue jadi kerja, nggak relate sama teman-teman gue. Nah jadi itu panjang Bas kayak gitu, tapi akhirnya gue akhirnya mencoba untuk nggak tahu ini datangnya dari gue nggak tahu datangnya dari mana, cuman gue jadi melihat keseharian atau kehidupan itu masalah ya dengan cara kalau lo punya masalah lo harus tahu dulu akarnya kayak gitu. Akarnya tebas, masalahnya hilang. Jangan terima sebagai masalah top ini gitu. Kayak misalnya nih kehidupan gue sekarang, kenapa 3 tahun terakhir ini hidup gue tuh bener-bener anjir roller coaster banget Bas. Kayak maksud gue kayak
gue main sama om ada, kehidupan malam ada, kehidupan hancur ada, kehidupan baik ada, gue pernah jadi muazin, anjing tuh kan keren banget ya, lu maksudnya kayak kanan kiri tuh ada gitu, gue ngalamin semua. Nah sedangkan teman-teman gue tuh jarang yang ada kayak gitu, teman-teman gue tuh nggak jauh-jauh dari ya udah, ya mereka kuliah, ya mungkin mabok-mabokan ada, yang ngerjain tugas apa segala macam, ada temannya kerja narkoba apa segala macam, ya itu kenakalan-kenakalan remaja gitu loh, yang berimpact terhadap sosialitas mereka, bukan kehidupannya mereka kayak gitu loh. Jadi di saat mereka cerita masih relate sama teman-temannya kayak gitu loh. Sedangkan kalau misalnya gue cerita, anjing gue udah gak kuliah kayak gitu kan, gue bingung nih, gue stres, mental health gue kayak kucing lah. Iya, struggle lu tuh gak ada yang relate orang lain. Iya, gue gak punya kaca, gue gak punya refleksi. Kayaknya yang fakta tuh lu doang gitu, kesannya tau gak sih? Karena mereka gak ngerti yang lu omongin kan. Lu pernah gak sih Mas ngerasa kesel bahwasannya kayak kan lagi banyak tuh kayak dulu ngomong kayak apa gue doang yang kayak gini, gue tuh dulu kayak gitu, tapi gue tuh kesel karena kayaknya nggak gue doang, tapi gue coba berusaha untuk nyari orang yang kayak gue, yang kehidupannya tuh fucked up juga, tapi nggak nemu anjir. Gue nggak tahu ya kayak gitu. Maksud gue kayak gue coba untuk cerita sama teman gue memang punya beban sendiri kayak gitu, cuman gue ngerasa kayak ya oke, mungkin beban ini berat di lu, tapi tetap nggak relate di gua karena lu masih ngadapin hidup dengan normal, dengan normal definisi lu gua. Lu mikir gitu. masalah orang ini nggak seberat masalah lu gitu? Gua nggak bisa mendefinisikan beban, maksudnya gini, setiap orang itu punya bebannya masing-masing sih. Gua tidak menjustifikasi, tapi lebih kayak intinya adalah ya cara orang kayaknya lu nggak bakal relate deh sama gua kayak gitu. Lu udah beranggapan gitu? Iya dulu ya. Kayak gitu, tapi sekarang sih lempar dulu aja. Kalau sekarang malah lebih ke bodo amat. Maksudnya kayak ya kalau nggak usah dibahas atau gimana. Kalau misalnya emang cerita terus lu jadi nggak relate sama gua, misalnya kayak kita ngobrol nih, terus kayak gua ditanya nih, lu sekarang ngapain, Vin? Cerita aja udah, ngalir aja. Lu mau nasehatin gua apa kek? Lu mau tiba-tiba jadi nggak suka sama gua kek? Lu tiba-tiba bilang gua arogan kek? Itu urusan lu. Gua baru baca lu sekarang, kayak keresahan lu tuh dikoneksi ke orang-orang kayaknya ya. Oh iya banget. Lu kayak butuh orang lain banget gitu sih. Banget. Dulu ya. Iya. Gua tuh baru semenjak 2 bulan inilah. Karena dari April kan September ya berarti ya. Agustus September lah. Gua tuh baru ngeh bahwasannya memang kalimat pada akhirnya lu itu sendiri. Iya. Baru nancep di lu belakangan ini. Iya, karena emang harta tahta wanita gue tuh pernah ngerasain, Bas. Iya. Jadi kayak gue dulu kenikmatannya masing-masing lu udah nemu esensinya. Pas SMA, gue harta ada. Gue kan kerja, gue dapat saku, keluarga gue normal. Semua finansial aman. Masih nggak berantakan kayak sekarang. Terus habis itu tahta nggak ada yang nggak kenal gue di SMA. Gue lewat, semua orang kenal gue. Itu enak banget tau kayak gitu. Gak bisa dibuahin, enak banget. Lu famous di lingkungan lu tuh. Lu pengen balik ke posisi itu lagi atau udah berdamai sama kondisi sekarang? Iya. Sekarang gue mikirnya lu udah bukan 4 hal ini. Iya. Maksudnya gini, hidup tuh lebih dari ini gitu. Gue prosesnya dari bahwasannya 3 hal ini tuh nggak melulu tentang, kan lu ngomong tadi gue tuh sangat bermasalah dengan koneksi ke orang kayak gitu. Ya karena gue butuh gitu, banget gitu. Karena gue dulu kayak gitu, Bas. Gue pernah merasakan 3 hal ini. Cewek, gue dulu punya pacar kayak gitu kan. Jadi kayak gue benar-benar nggak pernah hidup sendirian dulu. Gitu loh. Jadi apa-apa orang tuh selalu ngerti gue kayak gitu. Tapi sering itu 4 hal itu berarti kersinya bisa dilihat ya. Kayak apa sih, kayak lu jadi nggak bisa ngerasain hal-hal di luar 4 hal ini berarti gak sih? Iya, maksudnya kayak lu lagi kesepian ada aja cewek dulu, sih. Jadi kayak lu tuh nggak dikasih posisi untuk berdamai dengan kesepian lu itu gitu. Dulu kayak gitu, Bas. Kesannya lu punya pacar tuh lari dari masalah terus. Iya. Sih? Makanya di saat semuanya hilang, harta nggak ada, tahta apa lagi? 4-4-nya hilang nih. Cewek nggak ada, pertemanan nggak ada, kayak gitu kan. Terus gue jadi kayak orang gila sendiri, Bas. Kayak gitu loh. Karena gue hidup dari situ. Iya. Maksudnya kan untuk pindah ke orang yang kayak gue sekarang, itu tuh prosesnya orang yang lu sebenarnya kan? Yang nggak tahu yang lu sebenarnya nih. Nggak tahu ya. Ini lu yang sebenarnya gitu. Gue sih lu sama cewek itu bukan lu yang sebenarnya gitu. Gue sih ngerasanya dulu itu, maksudnya gini, layaknya sebuah film, karakter itu punya development sih menurut gue. Jadi maksudnya dari lu lahir sampai lu mati itu pasti orang tuh akan naik turun gitu. Betul kayak gitu. Jadi kadang lu jadi jahat atau jadi baik atau jadi apa gitu. Ini tergantung pembelajaran di hidup lu kayak gitu loh. Kayak menurut gue yang sekarang ini adalah hasil dari yaitu kehidupan gue yang tadinya kegagalan di 4 hal yang lu bahas tadi. Yang tadinya gue dapat ke hal-hal itu terus tiba-tiba jadi nggak ada sama sekali, gue gila, gue segala macam. Akhirnya sekarang gue nyadar kayak ya udahlah,
emang hidup kayak gini. Lu mikir ini gak sih ketika lu nyari 4 hal ini tuh lu berangkat dari lu sendiri itu, tau gak sih? Maksudnya? Karena lu nggak bisa sendiri nih, lu jalan tuh untuk nyari cewek tuh menghindar dari lu yang sendiri ini, tau gak sih? Apa nggak gitu, nggak sedih itu? Karena gua itu ngerasa gua nggak boleh sendiri gitu. Iya, berangkat dari situ maksud gua nggak boleh sendiri nih, gua harus ada cewek gitu. Oh iya. Jadi setelah ini tuh lu ada ketakutan, ini kalau gua sendiri lagi gua harus gimana gitu. Ya, bukan ketakutan lagi, Bas. Gua ngerasain anjing. Makanya gua kan jadi sempet nggak balance. Gue pengen tau sefakta apa lu ketika lagi nggak punya hal-hal yang lu pengen ini tuh. Gue sempet pengen se-down apa gitu. pengen ini. Jadi waktu itu gue temen nggak ada, uang nggak ada, dan gue sempat punya masalah sama orang tua karena waktu itu case-nya adalah sesimpel ini. Gue pengen nyewa apartemen di Malaya. Gue ajaran baru, gue udah jelasin ke orang tua gue 3 bulan sebelum gue ngambil apartemen. Gue bilang, ya gini. Oke, ambil aja. Udah tuh. Gue ngomong sama temen gue dong, apartemen itu kan bertiga, berarti patungan. Singkat cerita sama 3 bulan, udah tuh gue ngejalanin hidup, terus segala macam, ngikutin hari-hari dari minggu ke minggu, dari hari ke hari. Terus habis itu 3 jam sebelum bayar apartemen, bokap gue bilang, ya gimana duitnya nggak ada, kayak gitu. Itu posisi ada 2 posisinya. Jadi waktu itu posisinya adalah gue posisi lagi di pasar di Malaya itu sama teman gue namanya Hafsinti. Pokoknya ini gue selalu akan sebut cerita ini gitu, ada dia karena dia itu waktu itu penyelamat gue banget. Oh, ini nama orangnya nih? Nama orangnya namanya Hafiz gitu. Hafiz ya. Nah si Hafiz ini tuh orangnya kalem, kayak nggak punya masalah, padahal masalahnya banyak, gue tahu tuh. Tapi orangnya chill aja gitu, Valorant pokoknya intinya gitu, Valorant PUBG. Terus habis itu dia nanya, kan gue sedih ya. Gue tuh di pinggir jalan, gue tuh ngerasa kayak gini, Bas. Oh, lu stres nih? Iya, gue di pinggir jalan, gue kayak plong gitu loh. Iya, kayak gue mikir, gue penasaran deh, kalau misal gue tabrakin diri, gue jalan nih, terus ada yang nabrak, ada yang peduli gak sih sama gue? Iya. Karena orang tua gue aja tuh berani loh, dan pede gitu, mencampakkan kepercayaan gue terhadap dia, ngerti gak sih? Gue percaya nih bokap gue bisa bayar, tapi ternyata enggak. Gitu. Terus ya, itu apa? Gue dilepasin aja gitu, Bas. Maksudnya kayak, ya udah, ya pikirin lah masa lalu kayak gitu. Terus kayak gue penasaran. Itu tamparan besar buat lu gitu ya? Iya, karena oke lah temen gitu kan. Oke lah siapa ini? Orang tua sendiri aja gitu. Ini gue berani untuk ceritain ini karena menurut gue ya ini emang pelajaran banget sih buat gue kayak gitu. Sekarang gue malah deket banget sama bokap gue kayak gitu. Terus akhirnya situasi itu gimana lo keluarnya? Gue pengen nabrakin kan, terus kok gak jadi. Habis itu tiba-tiba berapa butuhnya? 600 ringgit. Udah tuh dia keluar dompet. Berapa tuh 600 ringgit? 1,8. Iya. Kayak dikasih, dan nih pegang aja kayak gitu. Oh ya udah tuh. Udah kelar. Terus habis itu udah gue gak jalan hidup. Itu dulu pas di Malaya kan, gue masih belum ada apa-apa kayak gitu. Nah terus habis itu gue benar-benar gak ada penyelesaian, Bas, pada saat itu. Jadi bener-bener dari 2020 bisa gue bilang 2019 lah, 2019 sampai 2022 itu bener-bener gue tuh hidup gue tuh penuh masalah banget. Lu bilang fuck that, down, itu 3 tahun down semua. Gak ada naik-naiknya, sumpah. Lu ngeliat gue main bola apa segala macam, itu bener-bener pelarian gue doang. Gue bener-bener kehilangan diri banget saat itu. Minimal ada bola lah, apa enggak juga? Enggak nolong juga? Enggak ada yang nolong sih, makanya waktu itu kayak pokoknya intinya ini breathing room bahasa Inggris itu. Iya, gue mikirnya kayak saat itu adalah dari momen ke momen gue cuma pengen ngelakuin apa pada saat itu gue ngelakuin. Untungnya gue berangkat dari impulsive decision apa kayak keputusan yang tiba-tiba gitu. Iya, apapun itu, karena gue ngerasa kayak ya udahlah, maksud gue kayak pertama waktu itu nggak ada yang juga sama gue, toh juga gue menaruh, gue punya trust issue banget bahas sama manusia soalnya. Ini gue general ya, karena dari hulu ke hilir itu semua udah nyakitin gue semua, temen, asmara, percintaan, segala macam, orang tua, semua itu gue udah dikecewain sama mereka semua. Jadi kayak gue tuh punya trust issue banget sama manusia gitu. Nah maksud gue kayak pada saat itu gue mikir kayak udahlah gue ngelakuin apa aja, toh juga nggak ada yang nanya sama gue saya egois itu dulu kayak gitu. Ya berawal dari April ini, jadi April tahun ini gue baru bangkit gitu loh. Jadi lu nemu kebebasan di nggak ada yang peduliin lu gitu kan? Iya. Jadi ternyata lu bisa ngapain aja dulu, gitu. Dulu gue mikir kayak gitu. Sebenarnya gue pengen nggak kayak gitu, gitu gak? Jadi kayak gue mikirnya, ya udahlah nggak ada yang peduli juga sama gue. Tapi gue pengen cari atensi sebenarnya. Jadi gue accepting. Karena kayak waktu itu dulu kayak gue pengen nabrakin diri buat apa? Fungsinya. Gue penasaran. Iya. Kira-kira ada yang peduli sama gue nggak sih kayak gitu. Dulu gue pas udah
dapat apartemennya, itu gue sempat punya masalah juga karena waktu itu gue ikut suatu organisasi, perlu ada akomodasi gue lah gitu kan, segala macam, sempat bentrok juga masalah uang. Jadi dari situ gue apartemen gue di lantai 14, gue ngeliat ke bawah nih, gue mikir anjing nggak bisa gue loncat lagi Bas, kayak muncul lagi pikiran untuk ya muncul lagi, makanya kayak apa namanya, gue mikirnya kayak saat itu kayak ya udahlah, gue untungnya momen-momen itu kayak Tuhan tuh masih kayak gue mikirnya Tuhan tuh mikir kayak Tuhan tuh pengen ngasih tau gue kayak jangan mati dulu anjing, gue pengen ngasih tau lo yang indah nih, tapi sabar dulu, gue mikirnya kayak gitu. Karena gue sekarang ngerasain indah-indahnya Bas, indahnya sendiri, indahnya sepi, indahnya tahu bosannya. Kalau misalnya lu tahu bahwasannya hidup lu tuh bisa lu tanganin sendiri, ternyata indah banget. Indah juga gitu. Indah banget, bukan indah juga. Lebih indah. Iya, lebih indah dari lu. Maksudnya kayak nih, jadi kayak gue bikin, kan gue punya 3 lubang. Gue kerja, gue punya bisnis sama teman gue, sama gue punya bisnis sendiri. Nah, kenapa gue bikin bisnis sampai 2 selain karena uang? Karena bisnis sama teman, gue pengen ngebangun relasi. Jadi gue tetap peduli sama teman-teman gue lah. Gue pengen ini bercakup sama teman-teman gue. Gue juga nggak pengen hidup sendirian juga sebenarnya kayak gitu kan. Tapi gue berusaha untuk maintenance gitu. Mereka orang itu banyak yang nggak fit ke guanya, banyak yang nggak cocok sama gue. Maksudnya gue yang nggak cocok sama mereka gitu loh, kayak misalnya satu kaku banget nih, sedangkan gue orangnya fleksibel. Dia kaku banget, tapi masih jadi teman dekat gue. Jadi gue berusaha untuk ngertiin dia gitu. Tapi sering berjalan waktu, dia ternyata ngertiin gue juga. Dalam artian mungkin butuh waktu gitu berarti ya. Jadi kayak ujung-ujungnya kayak sama orang tuh. Jadi kayak ngertiin gitu loh. Jadi kayak oh ya udah kalau misalnya lu kayak gini, gue ikut deh kayak gitu. Jadi ujung-ujungnya gue menurunkan ekspektasi. Ujung-ujungnya apa? Penyelesaiannya masalah itu adalah ya gue. Jadi gue yang gue yang bersikap. Iya, jadi tuh sekarang dalam gue melihat masalah, menyelesaikan masalah itu ya pasti larinya ke gue kayak gitu. Jadi gue yang harus berubah, entah sikapnya, entah ekspektasinya kayak gitu. Nah itu yang pengen gue jaga nih. Kenapa gue bikin bisnis? Karena itu gue ngelobi tau. Jadi kayak gue banyak banget ngelobi teman, akhirnya cocok sama satu teman ini. Karena kan gue ngerasa kemampuan gue cuma public speaking ya. gue cocok banget matematika. Gak ada hard skill gitu. Iya, gak ada. Gue gak bisa gambar, gue gak bisa edit, tapi segala macam fotografi gue gak bisa. Gue gak bisa ngitung, gak bisa segala macam. Lu bisanya ngomong gitu. Gue bisa nyakinin orang kayak gitu loh gitu. Makanya gue ngerasa kayak ya udahlah ini kemampuan gue harus manfaatin. Akhirnya dapet nih investor, bisnis segala macam. Tapi sering berjalan waktu, ya ternyata banyak rintangan dan halangan dari idealisme dari seorang yang normal kayak gitu. Gue ngerasa diri gue gak normal karena kayaknya jarang deh orang yang menyelesaikan masalah tapi nggak nyalain orang. Menurut gue relate banget sama lu sih maksudnya. Soalnya selama gue ketemu orang itu ujung-ujungnya kayak lu yang salah anjing kayak gitu. Nggak pernah tuh. Maksud gue kayak ya oke, misalnya dalam podcast memang iya. Ego lu di sekarang tuh gimana ego lu? Kayak apa ya? Ego gua ini satu hal nih lu nggak bisa lu nggak bisa kompromi nih, tau gak sih? Kayak pokoknya gue harus dapet ini nih, tau gak sih? Kalau bodo amat orang mau ngerasa apa gitu. Kalau maksudnya gua harus mendapatkan sesuatu gitu, nggak ada sih Mas. Maksudnya gua nggak ada pencapaian tertentu gitu. Nggak ada kayak cuman lifetime achievement tuh nggak ada gitu. Santai aja kalau gua kayak gitu. Jadi tujuan hidup lu apa berarti? Tujuan hidup gua ujungnya lu hidup tuh apa? Ujung hidup gua untuk dapat apa gitu? Untuk dapat ketenangan sih kalau gue. Susah ya sebenarnya, karena selagi lo hidup lo akan selalu ada masalah gitu. Tapi masalah itu kan bukan berarti lo gak bisa tenang. Lo pengen jadi Buddha gak sih berarti? Lo tau gak sih ujungnya lo netral aja, gak butuh apa-apa gitu gak sih? Soalnya gue pribadi kayak gitu gue. Lo tau gak sih Mas? Aduh, kalau gue berusaha ngalihin topik ke sini nih. gue tuh sangat tertarik banget sama Hindu sama Buddha gitu ya. Karena menurut gue sama Hindu atau Buddha gitu kalau ngomongin agamanya. Karena menurut gue, aduh gimana ya? Gue ngeliat agama mayoritas gitu. Gue Buddha lebih ke definisinya aja sih, bukan tok Buddha atau tok Hindu. Lebih kayak apa sih? Lu nggak butuh apa-apa atau nggak sih? Lu cuma butuh nafas, pikiran sama jasad lu gitu. Kalau gue ngeliat Buddha atau Hindu tuh lebih ke peace-nya sih Bas kayak gitu. Karena menurut gue peace salah satunya juga. Karena menurut gue agama mayoritas di Indonesia ini masih mengedepankan suatu hal yang memang menurut mereka benar kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya dua agama itu Buddha sama Hindu, menurut gue kayak ya apa yang gue pelajari sekarang gitu loh Bas, kayak yaudah gue mungkin yang tadi lu bilang, tapi gue nggak sampai ke situ sih. Maksud gue kayak lebih dekat ke situ dibanding agama yang biasanya gitu. Gue masih bersosialisasi gitu. Cuman gue lebih kayak
ya udah, lu mau hidup lu setinggi langit, gua di bawah lu jauh, ya udah nggak apa-apa. Maksudnya kayak ya udah, karena yang gua rasa ketenangan itu gua dapat di saat memang gua ngerasa itu gua dapat kayak gitu loh. Ngerti nggak maksud gua? Gitu. Jadi kayak maksud gua adalah kenapa tadi ujungnya adalah Datangnya tiba-tiba berarti gitu ketenangan buat lo. Maksudnya lu dapet tuh gimana? bukan tiba-tiba. Jadi kayak sekarang nih, kayak sekarang, menurut gue udah hampir mencapai ketenangan sebenarnya. Karena menurut gue after 30 ya, menurut gue, gue ngerasa hidup gue kayaknya udah santai banget sih. Maksud gue ketenangan yang gue maksud ini bukan lu nggak dapat masalah, bukannya lu hidup enjoy, enggak. Tapi ketenangan yang gue maksud adalah you know how to fix your problem gitu, you know how to handling Cara lu yourself, menyikapinya lu udah tahu gitu ya. Iya gitu loh, maksud gue kayak gue sekarang Entah dari mindset atau entah dari action yang lu ambil. Gue tuh dulu takut banget, maksud gue kayak gue tuh dulu suka kalah sama diri gue gitu loh. Ya kayak tadi gue sampai suicide kayak gitu kan. Maksud gue kayak gue benar-benar pengen nakain diri gue karena kan gue nggak bisa ngendalin diri gue kan. Gue tuh takut tadi sama diri gue sendiri gitu. Tapi sekarang gue udah hampir tenang karena gue masih, menurut gue kayak gue tinggal dikit lagi untuk memoles diri gue. Gue harus banyak pengalaman lagi. Mungkin dari bisnis ini gue bisa bilang, gue yakin banget gue akan tenang sih seterusnya. Dalam artian masalah apapun, kehidupan apapun itu ke depannya, ya gue akan tenang ngadepinnya karena gue tahu. Iya, lu udah tahu sekarang, lu udah menyadari. Iya, gue orangnya kayak apa sih, kayak gitu loh. Di episode terbaru podcast gue gue cerita tentang pentingnya lu kenal sama diri lu sendiri. Karena di saat lu kenal sama diri lu sendiri, lu nggak punya kekhawatiran terhadap apapun yang ada di depan. Gue sekarang tuh lagi di poin saking sadarnya diri gue ini, gue tahu gue suka apa, gue nggak suka apa, gue saking sadarnya itu, gue jadi kayak membatasi diri gue, tau gak sih? Iya. Saking aware gue, tau gak sih? Oh gini gue nggak suka nih, gini gue suka nih. Jadi kayak apa sih? Lo ada struggle gitu? Jadi kayak apa sih? Lo terlalu mengkotaki diri lo gitu, terlalu mendefinisikan diri lo. Jadi kayak lo nggak buka potensi untuk hal-hal yang bakal lo sukai gitu, tau gak sih? Yang dimana kalau lo suka, kalau lo pengen suka sesuatu tuh harus nggak senang dulu gitu. Kalau gue nggak sampai gitu. se ekstrem kotak-kotak, tapi gue mencoba untuk sebisa mungkin menghindari. Jadi gini, kayak misalnya di kantoran ya, di beberapa interview, gue ngerasa interviewer atau user mengharapkan jawaban yang kayak gue pengen nyari mengembangkan skill apa segala macem. Sedangkan kalau gue enggak gitu. Akhir-akhir ini nih, gue kalau interview nih sama beberapa company, gue tuh selalu bilang, gue suka, gue gini orangnya. Ya gue bilangnya karena pertama gue ingin nge-full in diri gue gitu. Gue selalu sama jawabannya. Jadi gue tuh pengen menekuni bidang ini karena gue suka digital marketing tuh, gue suka gitu, kayak endorse gitu-gitu tuh. Nah itu tuh kan banyak ya poin-poinnya, tipe-tipenya. Nah itu gue suka tuh ngepelajarinya. Gue bukan as a talent tapi as a crew-nya gitu lah ibaratnya. Gue yang ngurusin. Gue suka karena duitnya kreatifnya gitu ya. Iya, karena duitnya banyak tapi kerjanya nggak sehektik itu menurut gue kayak gitu. Dibanding gue kerja kantoran kayak gitu loh. Ya mungkin di mata gue kenapa nggak sehektik itu karena mungkin gue terbiasa kali ya dengan dunia yang pressure tinggi, yang kayak tiap bulan event atau gimana kayak gitu misalnya. Oh, lu gitu. Pernah di posisi jadi gue ngerasa kayaknya nggak seberapa buat gue. Gue nggak bilang kalau mungkin lo di posisi gue mungkin lo akan ke pressure apa enggak, ya itu tergantung kayak gitu. Tapi kalau di mata gue enggak kayak gitu. Nah, yang kedua adalah ya gue ngincar materinya karena gue butuh kebutuhan. Ya di saat lo butuh kebutuhan lo harus. Oh, jadi saat ini tujuan lu materi nih? Iya. Gue nggak menutup kemungkinan. Maksudnya gue nggak mau gue nggak mau ngejilat gitu loh, Bas. Maksudnya itu yang kadang. Itu jujur kan? Iya, itu yang kadang. Lu jujur. Itu yang kadang gue tuh suka gimana ya? Gue suka mikir kayak ada nggak ya company yang mau nerima gue gitu. Maksud gue kayak. Karena lu pengen duit doang gitu? Iya. Ya lu kerja buat apa nih? Tapi maksudnya lu nanya nih, lo, kayak kemarin gue ditanya sama. Menurut gue orang yang jawab apa kerja untuk materi itu nggak bener-bener jujur sama diri sendiri sih. Kenapa? Soalnya gue udah lewat di fase itu, tau gak sih? Lewat di fase Kenapa? pengen duit doang gitu. Kenapa? Kayak lebih ketenangan yang tadi yang lu bahas itu, tau gak sih? Bukan duitnya ujungnya, tau gak sih? Atau emang posisi ketenangan di lu lebih dari duit gitu. Untuk nyampe ketenangan lu butuh duit dulu gitu. Apa gimana? Iya. Karena menurut gue dari 3 tahun terakhir karena masalah inti dari gue adalah finansial. Jadi gue ngerasa tenang itu, salah satu poin ketenangan itu adalah di saat lu stabil, lu secure. Secure itu tuh nggak bisa miskin. Sesimpel itu sih, Bas. Gue nggak mau munafik. Iya, menceklis banyak hal gitu kalau Iya. Gue nggak berarti gue harus kaya, enggak. Cuman dalam artian dalam sebulan gue bisa saving. Gue nggak perlu, karena gue ada di posisi gue bingung mau makan apa besok tuh gue ada gitu. Gue udah sedrop itu aja kayak gitu.
Makanya gue ngerasa, gue belajar dari pengalaman gue nggak ngerasa ini akan relate ke semua orang ya. Cuman gue ngerasa kenapa di saat gue interview segala macam atau gue ditanya gitu, ya gue kerja untuk uang bukan pengalaman, ya karena Saat ini lu butuh itu. menurut gue bukan saat ini, ya karena memang gue butuh itu gitu. Kalau menurut gue, Ini lu mendefinisikan untuk lu selamanya berarti. Lu butuh uang itu selamanya gitu. iya, karena menurut gue gini, karena menurut gue Kayak apa sih? Lu nggak mikir kayak satu poin ini lu udah punya banyak duit, lu udah cukup nih nyari duitnya, tau gak sih? nah, kenapa gue bilang gue nggak menitik beratkan gue harus kaya gitu loh, Mas. Dalam artian kayak kenapa gue punya cita-cita gitu sebelum umur 30 gue nggak mau kerja, kayak, tapi tetap ada uang. Ya karena emang gue nggak pengen kerja, tapi gue tetap pengen ada uang. Karena lu ngapa-ngapain perlu uang aja, menurut gue gitu loh. Iya, tapi bukankah apa ya? Ada poin tuh lu banyak duit, lu nggak perlu nyari duit lagi gitu, tau gak sih? Lu mikir ada poin itu nggak, atau kayak duit tuh sebanyak-banyaknya lu? Enggak apa-apa, gue mikir itu kenapa gue bisa bilang sebelum umur 30 ya karena gue mikir itu. Oh. Setelah 30 lu baru bisa ini ya, duit udah aman harusnya gitu. Lu mikir. Iya, karena menurut gue di bawah 30 kinerja lu masih oke. Terus banyak company atau apapun lu masih bisa banyak salah. Waktu Oh, masih ada tapi di kesempatan saat, salah di sini. maksudnya kayak sekarang nih, itu ngaruh juga ke visi gue untuk berkeluarga. Karena gue pengen di atas umur 30, gue secure. Gue punya rumah, gue punya kendaraan, gue punya saving yang dimana anak gue mau sekolah, jangan kayak gue. Kayak gitu, Bas. Jadi Itu lu umur 30 kebayang berapa banyak duit yang lu punya? Idealnya gitu, lu umur 30 duitnya berapa gitu? Untuk lu tahun-tahun ke depannya lu udah nggak perlu Kalau dari- segiat sebelum-sebelumnya nyarinya gitu. kalau dari misi gue gak bisa nyebut nominal sih. Nyebut nominal aja, masa lu nggak kebayang sih berapa ini? Eh, Banyaknya di lu tuh. mungkin aset kali ya, bisa gue bilang. Ah. Jadi Ya, boleh, aset. gue sekarang umur udah mau 24, berarti kan punya waktu 6 tahun ya. Anggaplah 30 terakhir gitu kan. Gue 6 tahun punya waktu untuk apapun itu, untuk bener-bener gue menggulung uang atau gue menciptakan uang untuk uang gitu loh. Jadi kayak ya udah gue nggak ngapa-ngapain, uang tetap jalan gitu. Gue punya passive income, padahal gue cuma nonton Netflix doang kayak gitu misalnya. Nah, menurut gue yang pasti gue yakinin, karena ini salah satu basic gue bekerja sekeras mungkin sekarang, itu adalah ya pasti gue punya rumah, gue punya kendaraan yang gue mau ya, gue garis bawain tuh. Karena gue sukanya Starco. Starco tuh mobil ya? Starlet kotak. Oh, Starlet ya, Starlet tahu gue. Di bawah 50 juta semua kan mobilnya. Maksud gue, makanya gue Duit tabungan? duit tabungan at least bisa buat persalinan yang pertama. Karena persalinan gue udah ngecek loh, Bas. Maksud gue kan udah hitung-hitung. ya maksudnya gini, pasti kan akan ada inflasi ya gitu kan. Tapi maksud gue udah bisa ancang-ancang lah gitu. Sekarang aja tuh buat persalinan yang paling rendah ya, itu ratusan? enggak nyampe, belasan aja. Oh, belasan. Kayak gitu, belasan. Relatif ya kayak gitu. Cuman maksud gue kayak gue pengen yang terbaik lah kayak gitu kan buat nanti siapapun pasangan gue gitu loh. Jadi kayak menurut gue sih untuk persalinan, untuk makanan sehari-hari, ya makanya kenapa gue gak bisa nyebut nominal, karena itu fluktuatif aja, subjektif aja gitu. Ya yang penting Enggak, bayangan gue apa? Lu bayangin nggak ada inflasi dan lain-lain. Hah? Tahun umur 30 sama tahun sekarang tuh sama gitu ininya apa sih? Kursnya. Banyaknya tuh berapa gitu? agak bingung ya. Cuman mungkin pendapatan gue per bulan itu mungkin akan dia di angka 2 digit sih menurut Oh, gue. lebih ke per bulannya ya? Bukan ya. tabungan lu punya berapa gitu? Ya kalau tabungan kan pasti akan, karena itu gue punya, Iya, gue udah iya. ngotak-ngotakin kan. Misalnya kayak Nggak oke gue lama nge-spend, ya. oke ini gue kotak-kotakin kayak buat pendidikan anak. Misalnya dari sebelum gue nikah itu gue punya misalnya di angka belasan, tapi nanti di saat gue nikah pasti ada support dari istri gue misalnya kayak gitu kan. Oh nanti Berapa tuh support dari istri lu? nggak tahu, gue juga tidak mengharapkan. Maksud gue kayak Mengharapkan dikit lah. enggak sih Kalau kalau misalkan 1 juta 2 juta gitu doang nggak sih? Nggak apa? lu tau nggak sih Mas, pandangan gue tentang pasangan. Gimana? Pandangan gue tentang pasangan adalah lu mau setinggi apapun pendidikan lu, pokoknya lu pengen berkembang seberkembang apapun gak apa-apa kayak gitu. Yang penting kalau misalnya lu sama gue, ini kita punya suatu hal nih. Jadi kayak lu mau setinggi gue pun, mau lebih tinggi dari gue gak apa-apa. Yang penting kita punya satu bunga. Lu jangan lupa siramin itu. Ah, Kalau gue sih kayak gitu. Makanya gue ngerasa cinta lu tuh di sini gitu, cinta lu berdua. iya, tapi dalam artian oke nih kita mau punya Lu anak. balik ke nol tuh di sini nih gitu. Kita mau punya anak. Terus kayak nih Kita mau punya anak. kita mau punya anak. Terus kayak pendidikannya kayak gini gitu. Gimana mau uangnya kayak gitu? Apa mau gue semuanya nyari apa gimana? Terserah kayak gitu kan. Lalu gimana prefernya? Gak ada prefer.
karena gue tetap Awal lu tergantung mencapai ceweknya kesepakatan. gitu. Iya, mencapai kesepakatan karena itu Bas. Nyari tengahnya ntar ya. Iya, karena menurut gue nggak melulu, maksudnya gini, gue nggak pernah kalau misalnya sudah melibatkan orang lain ya, gue nggak pernah lo harus ikutin gue kecuali diri gue sendiri. Nah mungkin Kalau misalkan cewek lu kayak gue ngikutin lu aja deh gitu. lo ngikutin gue Lu aja. yang nentuin ininya deh gitu. Ya kalau misalnya emang cewek itu tipe kalau orang kayak gitu, terus dia itu emang orang yang berkembang, ya akan hitung-hitungan sih, kayak gitu loh. Maksudnya baiknya seperti apa, kayak gitu loh. Jadi kayak Malah maksud gue bukan nggak hitung-hitungan ceweknya tuh. Ceweknya lebih kayak ya terserah lu bagi-baginya gitu masih sama-sama Iya. kayak lu gitu maksud gue. Iya, ya, maksud gue hitung-hitungan adalah jadi dihitung gitu loh. Misalnya total 100 nih, ambil berapa? Ya udah lu nyari gocap, gue nyari gocap ya, kayak gitu loh, gitu. Jadi kayak hitung-hitungan kayak gitu, ada porsi-porsinya lah kayak gitu. Tapi maksud gue itu salah satu bentuk ini gue sih, maksudnya bentuk apa ya, bentuk persiapan gue sih Bas gitu. Maksudnya untuk mencapai itu. Karena jujur setelah gue gue kayak tahu nih kehidupan seperti ini nih fucked up-nya gitu loh. Gue jadi ngerasa aja gue belum siap anjing untuk ketemu sama orang yang gue ikat, even pacaran pun kayak gitu. Karena menurut gue itu butuh Apa yang lu belum siapin? karena gue ngerasa gue masih banyak yang belum bisa gue tolerir dari orang lain gitu. Kan kalau misalnya pertemanan ya gue bisa secuek itu. Tapi kalau sama Nggak pasangan, seserius pasangan ya kalau pasangan gue nggak menurut gue nggak bisa dong kayak ya lu mau suka sama gue ya syukur, enggak ya udah, kan nggak bisa kayak gitu Iya. Mas. Lu harus beradaptasi gitu loh. Misal kayak cewek lu sukanya makan coklat dan lu harus makan coklat misalnya, ya lu mau nggak mau lu Ya, coba kompromi try itu gimana, gitu ya. loh, try itu untuk coba ya walaupun ujung juga nggak suka tapi at least lu sudah berjuang. Nah berjuang ini kayak ngapain sih, gue masih kayak gitu. Makanya sekarang ya, tuh karena lu nggak bener-bener cinta atau nggak bener-bener nemu mungkin yang belum pas ketemu, gitu. mungkin belum ketemu sih Bas kayak gitu. Jadi kayak tapi dibilang nyari maksudnya kayak Oh, tapi lu gue nyari. jadi aneh nih Bas. Gua nggak nyari nih gua. Tapi aneh tau Bas, jadi kayak apa ya, gue tuh udah 2 tahun terakhir 3 tahun lah gitu ya, gue setahun satu cewek, pamer terus satu cewek dikit bro, dan itu nggak ada banyak status buat loh. gua yang udah 7 tahun Dan itu nggak ada status loh. Jadi kayak maksud gue kayak dari setiap tahunnya tuh gue kayak apa ya, kayak oh enggak, kalau tahun lalu itu gue masih khusus tahun lalu itu gue sangat mengharapkan. Jadi kayak gue mikir harus dapat gitu. harus dapat karena gue yakin ini orang bakal cocok banget sama gue. Dan gue yakin kayak anjing nih cewek kayak kalau gue udah mikir panjang tuh Bas, anjing layak kayak Baru cinta. masa remaja anjing kayak iya. Jadi kayak gue mikir anjing nih kalau misalnya jadi sama gue bakal effortin habis-habisan. Terus nanti kalau misalnya emang jadi sampai yang lebih serius, anjing nih bakal wise banget anjing. Soal dan bahkan gue didukung sama orang sekitar. Jadi emang gue ada di satu organisasi, orang ini beda kampus sama gue, pinter banget, double degree, keluarga pendidikan. Tapi kenapa gue masih pede? Karena gue punya value. Gue ngerasa walaupun gue nggak punya pendidikan, tapi gue punya apa ya, banyak rancangan. Anak lu bakal aman sama gue. Rancangannya gimana? Ya yang tadi Bas. Gue sebagai cewek lu, ceritanya cewek lu saat itu. Gue sih enggak. Jadi gue mikirnya adalah memang nggak tahu akan mulus apa enggak, karena kan manusia bisa hanya berencana doang ya. Tapi at least gue juga mikir yang lu yakinin gitu. Iya, karena gue mikirnya gue sudah meyakinkan bahwasannya ya lu nggak usah worry anak lu sama gue kayak gitu, karena gue sudah menyiapkan satu ya tadi gue aja udah tahu, maksudnya udah nyiapin kalau misalnya pengen bikin anak harga persali, misalnya lu pengen bikin anak nih, berarti lu punya waktu 9 bulan kalau langsung jadi ya, lu punya waktu 9 bulan buat nabung nih, lu kuat apa enggak? Gue ngerasa gue nggak mampu nih, kalau misalnya gue ngewe dulu, abis itu baru gue nyari duitnya buat persalinan. Lu nyari duit dulu. Gue nyari duit dulu. Nah itu yang udah gue kasih tahu. Sekarang gue udah kerja. Pada saat itu gue kerja kan. Ya sekarang pun malah gue expand. Gue nggak kerja doang, gue bisnis juga kayak gitu kan. Karena kenapa gue bisnis juga? Karena gue ngerasa untuk menghidupi diri sendiri. Betul Bas. Karena gue ngerasa untuk menghidupi diri sendiri aja, menurut gue, lu dengan kerja itu udah pas-pasan. Gimana lu narik anak orang, apalagi lu punya buntut ntar, lu nggak bisa anjing kerja doang kayak gitu. Apalagi gue tuh tipe kalau orang yang kayak misalnya gue Berarti gua jadi titik jual lu tuh di lu kerja kerasnya sekarang gitu. iya kayak gitu loh. Emang sih gue nggak punya gelar gitu misalkan, cuman banyak kok S1 yang ujung-ujungnya kayak gitu. Maksud gue kayak gue berusaha untuk meyakinkan itu. Kalau misalnya yang masih belum yakin dengan apapun, ya nggak apa-apa, gue tunjukin aja kayak gitu. Jadi ya maksud gue kayak pada saat itu gue udah mikir sampai ke situ Bas. Dia ke Medan. Lu tau gak sebelum lu jadi saking seriusnya gue sama dia, gue belum pernah ketemu, gue belum hampir. Jadi gue belum pernah ketemu sama dia. Terus intinya gue ngajak dinner, gue bikin proposal tuh.
kalau masalah dinner. Buat orang tuanya. Enggak, buat dia. Kenapa pakai proposal sih? Ya biar itu salah satu bentuk kepuasan gue sih. Karena gini, Ya love language lo proposal ya? love language gue receiving gift. Apa? Receiving gift. Bukan, sebenarnya sih bukan receiving gift ya, kayak ada dua sih. Jadi act of service sama receiving gift. Jadi gue tuh puas kalau misalnya pasangan gue atau ya siapapun yang gue sayangin ini ngerasa safe karena gue, ngerasa happy karena gue. Itu tuh gue suka kayak gitu. Dibanding, maksudnya Siapa sih yang nggak suka kayak gitu? banyak kan. Gue gak suka. Kalau misalnya pasangan gue kayak gitu, gue gak suka nih. Karena gue gak suka disurprisein, gue gak suka dikasih kado. Gue gak suka. Tapi lo ngasih surprise ke dia? Iya, aneh kan? Aneh. Iya. sedangkan kalau lu nanya gue pengen jadi apain? Gue pengennya physical touch. Gue sangen banget anjing. Enggak lah, maksudnya kayak ya intinya gue lebih kayak lu meluk gue gitu-gitu. Kalau gue sih lebih kayak gitu. Gue tuh sempet bahas bikin kayak gitu. Pokoknya apa aja milih mengatur dia. gue sempet bikin proposal, habis itu kayak ujung-ujungnya gue bilang kalau lu pengen online, oke nih kita bikin online, Zoom apa segala macam, nggak apa-apa, yang penting tuh resmi dinner gitu. Terus habis itu Dinnernya online? enggak, saat itu gue ditolak anjing. Oh. Nah ini ceritanya, jadi Oh, tapi ini belum ada status nih ya? belum, lu bayangin aja belum ini belum ada ngomongin status, tadi, masih belum. sama cewek. Iya, maksud gue kayak gue tuh kalau misalnya udah maksudnya gini, gue tuh kalau misalnya udah suka sama sesuatu apapun itu ya, kadang gue tuh suka tough gitu loh, suka konsisten gitu aja gitu. Bahkan sampai sekarang si cewek ini tuh masih sering gue love-in instastory-nya gitu. Maksud gue karena emang gue suka sama dia karena banyak hal. Iya, gitu loh. nggak perlu hubungan pun lu suka gitu ya? Iya, Lu bisa iya. apresiasi. Anjing, sumpah, percintaan yang sekarang gue lihat itu bukan semata-mata kayak gue sama lo pacaran, tapi lu saling support, lu saling ngerti. Kayak maksud gue gini, oke lu sekarang mungkin nolak gue, tapi someday kalau gue tetap tough di lu, kalau misalnya tiba-tiba gue gak ketemu orang, lu gak ketemu orang juga, terus tiba-tiba kita ketemu di satu momen yang dimana lu udah siap, karena alasan dia waktu itu dia masih banyak prioritas, karena dia pendidikan banget anaknya. Sekarang aja dia ada di Prancis. Oh iya? Iya, lagi belajar. Tajir nih ya. Bapaknya dosen bro, rektor anjing bapaknya. Rektor di Prancis juga ya? Rektor di Medan. Oh. Ya maksud gue kayak anjing nih, gue eksplisit banget ya, kalau dia denger nih langsung Gak gue apa-apa lah, anjing ini YouTube gua tapi gak ada yang denger. jadi gue kayak gitu mas. Jadi gue sampai maksudnya yang belum pasti aja gue udah effort itu gitu kan. Dan gue tuh bener-bener kenapa gue tuh udah menyiapkan Itu bentuk pembuktian diri lu ya? Masih lu gak Sebenarnya ngomong sikap doang sih. kayak gitu? Sebenarnya sikap sih, maksud gue kayak itu kenapa gue nyiapin banyak hal sekarang, walaupun sekarang tuh gue nggak nyari cewek yang serius gitu ya. Bahkan gue main Bumble, ya gue mikir nih ada yang nyapa gue nih atau OkCupid gitu. Paling 3 hari kayak gitu aja, entah gue yang ghosting atau dia yang ghosting si ceweknya gitu. Karena cuma buat saat itu doang jadi ya? gue bosen nih, gue bosen Main Bumble deh gitu. Bumble deh ya, terus kayak gue lagi penat nih. Yo, aku capek banget nih, gede. Asli wah, cewek lain lagi. Jadi kayak hook up aja. Kok gue takut kayak gini deh, kayak bubble gitu kan sih. Kayak lu bermain dengan intimacy berarti nggak sih? Bermain dengan apa? Intimacy itu bahasa Indonesia bermain dengan kedekatan sama orang gitu nggak sih? Apaan? Gimana? Nggak, kayak apa sih? Koneksi, bermain dengan koneksi gitu nggak sih? Yang lo takutin apa? Yang gue takutin jadi kayak ketika gue nemu yang pas, gue kayak nggak sepenuhnya ngasih sepenuhnya gitu nggak sih? Karena lu udah sering exercise sama yang di Bumble gitu. Kalau gue ngerasanya gue ngelakuin itu dengan kesadaran penuh sih. Gue sadar tujuan gue itu bukan untuk nyari yang serius. Jadi karena itulah gue ngerasa kayaknya gue tahu gitu. Maksudnya gue ngerasa kayaknya Ya, berarti nggak bisa menutupi apa keresahan lu yang sebenarnya nggak sih? ya, emang gak ada. Emang gue bukan tujuannya buat kayak itu. Tujuannya apa tuh lu main-main Bumble? Karena gue kesepian. Gue gak munafik anjing. Gue ngerasa sekarang hidup gue nih. Maksud gue nih misalkan ada cewek nih satu A gitu. Kayak terus lu lagi deket sama nih cewek, tiba-tiba nih cewek hilang, terus lu kesepian. Ya. Lu nyari yang lain berarti nggak sih main di Bumble nih? Iya. Jadi kayak lu menutup kemungkinan kalau misalkan lu ketemu nih orang lagi tuh masih sama koneksinya gitu nggak sih? Otomatis kalau lu main ke Bumble, hubungan lu sama yang sebelumnya berubah dong. Sebelumnya ini dari Bumble juga nggak? Enggak, yang lagi lu incer gitu, yang bikin lu kesepian in the first place. Oh. Kalau gue ya, pandangan gue ya. Karena gue memposisikan diri gue kalau misalnya main Bumble itu jarang banget yang kayak deep into gitu loh. Makanya sejahat ini mas. Butuh ada dikasih jarak berarti ya? Iya, sejahat ini. Jadi kalau misalnya memang in case ada someone yang misalnya tertarik sama gue, misalnya udah jalan dari Bumble misalnya.
karena gue sekali 2 kali sempet jalan sama dari Bumble. Gue sekali sih pernah sih. Gue lebih dari 3 sih. Jujur. Awalnya masih halus sekali 2 kali gitu ya. Gue Lebih dari 3. kayak 4 atau 5 gitu dengan berbagai macam cewek yang berbeda. Cuman gue Pelajaran lu ambil dari 4 cewek itu, 5 cewek itu. nggak ada, karena gue tuh nggak niat untuk belajar. Gue niatnya adalah ya udah gue pengen jalan aja, gue pengen ditemenin aja nonton. Sejak itu Bas, sumpah. Gue nggak munafik ya. Maksud gue kayak oke, misalnya dari sisi ceweknya misalnya baper banget sama Iya, gue. dia predator lu ya. Anjing banget. Tapi maksudnya gini, Di balik sifat lu yang perasa ternyata lu ada pelampiasan nih ya. ya manusia. Lu kayak apa, lu kayak melindungi sifat perasa lu ini tuh gak sih? Cara melindungi itu dengan buat Buat apa? buat pertahanan gitu, ada basiannya tuh gak sih? Tapi ya maksud gue nggak bisa munafik aja. Maksudnya kayak gini, kayak gue tuh sering pijat, sering main Bumble gitu-gitu. Orang-orang gue masuk ke dunia itu lah pokoknya. karena untuk menutupi kesepian gue gitu. Enak tau, maksudnya kayak gini. Misalnya Enak tahu ya. gak tau sih lu pernah kasih apa enggak, tapi lu pernah cobain deh. Kayak misalnya pijat nih. Gue kok mungkin orang gue telegram gue isi gue pijat semua nih. Anjing. Kadang gue Gue bangun pengen pagi. ngomongin gua sih abis ini. Gue ngeliat juga sih terus. Terus habis itu kayak gue tuh kayak misalnya kan ada katalog kan, nyari nih, oh ini cakep nih menurut gue, ya udah Bungkus. booking Booking. udah pas di venue, Venue. pas di lapangan ya, gue tuh lebih kayak ngobrol gitu loh Bas. Oh, Gue maksudnya dari gini, tempat curhat iya, jadinya. jadi gue menitik Iya, berat, gue keresahan lu tuh gak sekedar fisik berarti kan? gue menitik beratkannya adalah Keresahannya di sini nih. gue menitik beratkannya adalah gue itu kesepian gitu loh. Tapi iya. di saat misalnya si cewek ini yang dari Medan misalnya, karena setahu gue dia masih single, dia lagi serius-seriusnya nyari jati diri. Gue nggak tahu. Ini di Prancis kan? Yang di Prancis itu. Terus habis itu gue nungguin dia nih, to be honest gue nungguin dia banget. Jadi maksudnya di saat nanti ada kesempatan, misalnya dia ke Jakarta, gue pasti bakal ambil kesempatan itu, ditolak lagi apa enggak nih itu urusan belakangan. Iya. Tapi selama itu, gue tuh kayak ya udah kayak gue kapuk aja gitu loh. Misalnya kayak pijat terus kayak ya udah kayak nanya kayak udah berapa lama di sini, terus akhirnya dia cerita. Misalnya gue sempat bahas, jadi ada namanya, gue tahu semua cewek yang dipijat itu pasti pakai nama samaran. Namanya Sonia waktu itu gue gue ininya bookingnya. Terus Di mana bookingnya? BSD. Venue-nya di BSD. Abis itu udah tuh udah kak lagi pijat, terus gue bilang dia bilang kayak emang tahu aku dari mana gitu kan. Dia bilang Telegram. iya review gitu kan. Review bagus. Review. Beneran Bas, Bagus. sumpah. Gue kayak jauh banget nih dari dunia gue. Kayak gue nggak relate samsek kayak. Ya gue juga kayak gini sendiri Bas. Gue gak ada orang ya. Gitu. Ini karena gue pengen ceritain aja. Terus habis itu ya udah kayak gue bilang iya sebenarnya kemarin tuh aku udah pengen kesini, cuman karena nggak ada kamu jadinya aku nggak jadi gitu. Nah, emang kamu kemarin kemana gitu? Iya. Dia ngobrol langsung. Oh, gue lagi mikir. Kayak apa? Iya, soalnya kemarin aku habis nemenin anak aku. Lu Anda. Terus gue ngobrol kan. Terus gue nanya, emang umurnya berapa? Umurnya 22. Anjing. Anaknya 22. Oh, Anaknya 1, umurnya 22. Dianya umur 22. Yang mijat gue. Terus kayak ya udah ngobrol terus kan gue masih di event waktu itu ya gue cerita lah gue karena susah Bas, maksud gue gini, lu gak punya pacar, lu gak punya temen, oke lah lu punya temen, tapi kan gak 24 hour kan, maksudnya gak 24/7 buat lu gitu ya. Maksud gue kayak yang ada depan matanya gitu cerita. gue punya duit waktu itu, kenapa kalau lu tanya emang apa butuh kamu butuh Bas, ibaratnya adalah gue beli waktunya dia buat temenin gue curhat. Harusnya kalau udah belajar stoik sih harusnya nggak apa-apa duit ya. Cara lu menyikapinya harusnya. Itu kenapa gue bilang gue bukan stoikism. Gue bilang gue banyak belajar dari stoik. Karena menurut gue untuk menjadi stoik sepenuhnya itu nggak cocok di gue sih. Karena masih ada sifat buruk gue yang nggak bisa gue hilangin. Ya kayak itu, kayak sebenarnya dalam tanda kutip Kepercayaan lu sekarang apa nih? apa ya, nggak ada flat. Gue masukin. Gue banyak belajar dari banyak kayak liberal, terus kayak individual, kayak gitu kan dari stoik. Makanya gue tuh nggak pernah, maksudnya gini, gue bukan tipe kalau orang yang ya tadi gue bilang Bas, jadi kayak gue tuh orang yang ideal versi gue gitu. Jadi ya di mana gue berada ya disitulah gue fit innya. Tapi di satu sisi kalau misalnya gue di tempat A, ya gue jadi A kayak gitu. Di tempat B gue jadi B, bunglon gitu loh.
Iya. Kalau gue sekarang mikirnya gitu, tapi tanpa menghilangkan apa yang nggak bikin gue yang kalau gue nggak nyaman ya gue nggak lakuin kayak gitu loh. Kalau gue sih gitu Iya. sekarang, jadi bener-bener senyamannya gue aja gitu loh. Orang mau ngomong gue pelin-pelan kayak orang mau Senyamannya lu berubah-berubah gitu berarti ya? iya. Capek nggak sih ganti-ganti karakter gitu? Nggak karakter sih. Jadi Gue kayak relate sebelah sini soalnya nih. kalau gue mikirnya bukan karakter tapi kayak sekarang gue butuhnya misalnya kayak tadi misalnya kayak gue dalam konteks kesepian. Oh gue sekarang lagi banyak, dulu gue lagi banyak uang. Oh ya udah sekalian enak pijit bisa lah karena Iya. bayar gitu kan. Tapi sekarang gue lagi kayak main ambil aja gitu loh. Itu kalau gue sih beda-bedanya lebih kayak gitu, tapi tetap sama, intinya adalah kesepian kayak gitu. Terus kayak misalnya tentang pertemanan. Sekarang kalau misalnya gue pengen, sekarang yang gue rasain ya pertemanan, gue sama teman-teman gue udah berdamai banget. Gue aja berdamai, teman-teman gue nggak tahu ya. Lu berdamai dengan diri lu sendiri gitu? Iya, misalnya gue pengen kayak kemarin gue ngadain futsal, tiba-tiba ada nggak jadi. Oh, lu udah biasa dengan Gue mikir kayak ayo udahlah kayak gitu kan, maksud gue kayak cara lu menanggapinya udah beda ya? iya nggak masalah kayak gitu. Jadi sebenarnya adalah gue tetap menjadi orang yang sama Bas, makanya maksud gue kayak gue tuh tetap ngelakuin apa yang gue mau, tapi sekarang didukung oleh ketidakpedulian gue terhadap opini orang lain karena ilmu Ya stoik itu kayak apa jaket tuh bukan jaket sih ya, kayak apa sih kayak dorongan lebih untuk jadi diri lu gitu ya? Apa sih ya mungkin defense lu gitu? ya mungkin diri gue itu orang yang pelin-pelan ya udah Iya, emang kayak gitu. ya. Maksud gue ditanya capek, gue nggak nemu titik capeknya karena emang gue kayak gitu ternyata kayak gitu loh. Makanya gue nggak pernah, makanya itu lagi. Salah satu keenakan jadi diri sendiri tuh gak capek sih sebenarnya, harusnya ya. Makanya gue gak capek, gue tenang aja. Makanya maksud gue ketenangan itu bukan di saat lu gak ada masalah, karena hidup tuh selalu ada masalah. Tapi ketenangan itu di saat lu udah tahu anjing diri lu siapa. Iya, Gitu loh. iya. Lu gak capek, dulu gue capek banget Bas. Itu yang tadi gue Berubah, bilang, iya. iya maksudnya kayak Ganti karakter. tiba-tiba gue A, tiba-tiba gue B, gue capek deh. Lu gak tau lu yang mana sebenarnya Iya, gitu. tapi ternyata emang gue gitu orangnya, ya udah. Oh. Kayak gitu. Ngerti gak maksud gue Bas? Jadi maksud gue, Iya. pelajaran yang bisa diambil dari gue banyak belajar. Gak berubah ya dengan Gak berubah, tapi pandangan gue terhadap diri gue, ngerti gak? Benar. Jadi dari diri gue nih, dari dulu sampai sekarang gak ada yang berubah Bas. Gue tetap haus tahta, gue haus keuangan, gue haus cewek gitu misalnya. Tetap kayak gitu gue. Cuma menyikapinya adalah sekarang, oh gue nggak ada teman, yaudah gue cari. Kalau nggak dapet, yaudah nanti. Jadi sesimpel itu. Gue udah masih tenang. sama, cuman lu lebih positif aja ya. Iya, gitu. Tapi itu enggak, maksudnya itu susah tahu untuk sampai ke Untuk sampai ke titik positif karena dulu, titik lu. karena sekarang titik yang paling krusial adalah dulu gue butuh itu. Sekarang gue ngerasa ya udah gue akan maksudnya gini, gue akan memenuhi itu gitu. Jadi gue tahu waktunya aja gitu loh. Jadi gue jadi lebih bisa jadi gue bisa lebih nahan diri gitu loh, kayak lebih bisa ngertiin diri sendiri gitu. Itu sih makanya kayak sebenarnya diri gue tuh gak ada yang berubah gitu loh menurut gue ya. Tetap sama gitu loh. Jadi kayak gue tetap orang yang ya Mungkin bedanya lu lebih genuine sekarang ya. Lebih apa sih? Lebih true to yourself ya, true to your word gitu. iya, kayak kalau Apa yang lu omongin tuh lu gitu. lu tau Us gak? Tahu. Nah, Gue dengerin podcast Uus malah. Nah, Uus kan kayak gitu ya. Ngobrol-ngobrol tuh. Maksud gue kayak dia tuh bukan orang yang sempurna gitu. Maksud gue kayak ya dia kadang bikin sensasi, Ngeselin dia kadang dapet sih. dia kadang si paling iya. Iya. Dia kadang si paling jago kayak gitu. Tapi ya itulah dia. Dan dia accepting dirinya seperti itu. Gitu loh. Maksud gue kayak itu, Bas. Jadi kayak maksud gue lu ngeliat gue jelek satu sisi, lu ngeliat baik sisi, ya udah. Iya. Emang manusia. Tuhan aja ada dia benci, jelek ada buruknya. Tuhan aja dia benci, lu mau ngapain? Jadi pelajaran yang bisa gue ambil adalah bukan gue ngerubah diri gue untuk lingkungan, tapi gue ngerubah cara pandang gue terhadap diri diri gue lu. sendiri. Kayak gitu. Itu sih Mas. Jadi asli tenang banget sih. Gue udah nggak scare untuk misalnya ada cewek yang deket sama gue terus kayak dia tahu masa lalu gue tentang perlendiran gitu misalnya. Jadi gue bilang ya udah, jadi kan gue sekarang udah punya lu. Bukan berarti gue tiap hari gue pakai lu, enggak. Cuman maksud gue kayak even lu nggak mau, maksudnya kayak even lu nggak ke arah situ sampai nikah juga nggak apa-apa. Karena bukan itu yang gue butuhin. Kayak gitu. Yang gue butuhin adalah ya lu ngerti gue. Lu mau berkembang sama gue. Misalnya gue orang kayak gini. Ya lu coba beradaptasi sama gue. Begitupun gue. Tapi gue akan sampai ke titik itu kalau gue udah siap, kecuali sama si cewek yang di Prancis ini. Gue ngerasa kalau misalnya si cewek yang di Prancis ini udah, maksudnya dia membuka kesempatan untuk gue masuk ke dalam hidupnya dia, gue bisa banget berubah mengadaptasi itu sih. Maksudnya apa yang sekarang gue lakuin, terus Lu yang ternyata udah buat space itu sendiri ya. Iya. Buat lu berubah. betul. Buat cewek. Jadi itu kenapa Bas? Maksud gue kayak gue tetap
makanya kenapa gue bilang gue melakukannya dengan sadar, karena di suatu saat someday kalau misalnya memang gue harus berhenti secara tiba-tiba ngelakuin apa yang biasa gue lakuin terus tiba-tiba nggak gue lakuin, gue udah siap. Tapi untuk orang tertentu ya, satu-satunya sih kayak si cewek di Prancis. Kalau misalkan kalau misalkan bobot nih cewek yang di Prancis seberat ini, pasti ada kekecewaan dikit kalau misalkan lu nggak dapet. Iya pasti. Kemarin aja gue kecewa. Gue mikir loh, kayak gue inget banget. Apa yang lo lakuin kalau kecewa kemarin? Ngapain ya? Gak ngapa-ngapain sih gue. Biasa aja. Iya. Positif aja. Gue numpahin, gue cerita. Jadi posisinya adalah gue digantung 2 minggu Bas. Jadi setelah gue dalam tanda kutip gue confess lah, gue ngajakin dia dinner. Gue udah ngecek tiket pesawat Bas dari Jakarta ke Medan anjing, tektok. Kayak gue ilfil sih kalau lu buat proposal. Ya mungkin dia Gak ada juga jokes. tapi karena dia kaget Bas. Jadi tuh gini, kenapa gue sesuka itu sama dia, gue sejatuh cinta itu sama dia? Karena dia pintar banget. Pintar banget. Nah itu. Looks Kayak alfanya tuh dia, lu betanya gitu. Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Iya, karena menurut gue apa ya? Itu kayak barat ting-ting banget sih. Feminis banget ya? Sealfa-alfanya alfa. Menurut gue dia tetap butuh sandaran, dia tetap butuh pendapat dari orang terdekatnya gitu loh maksud gue. Dan gue ngerasa ya ini alfa yang gue maksud bukan kayak gini, sebenarnya kayak lebih sih kayak iya yang kayak kepala keluarganya dia gitu kalau misalkan ada keluarga. Kalau gue ngeliatnya kayak gini ya, ini spesifik subjektif karena gue kenal dia gitu ya. Jadi gue ngeliatnya mungkin gue akan ogah juga kalau sama cewek kayak gitu. Gue ngeliat emang dia feminis juga. Maksudnya ya gue harus serba bisa, gue independen apa segala macam. Tapi menurut gue menariknya dia adalah selama gue dalam tanda kutip PDKT sama dia selama 2 bulan 3 bulan saat itu, gue ngerasa saling support aja gitu loh. Dan dia orang worth gitu loh. Kayak gue nanya nih, PDKT tai kucing biasa, nanya kayak, emang lo suka dengerin musik apa? Kayak gitu Mas. Dia ngomong kayak gini, ya serandom tiba-tiba gue dengerin My Chemical Romance terus tiba-tiba ke ST12 sih. Itu lu banget tuh. Enggak sih, cuman lebih kayak anjing nih cewek ada sisi randomnya juga ya. Karena di mata gue dia perfect banget. Dia double degree satu itu penting banget sih sebenarnya tes selanjutnya. Memang berubah ke ST12 sih agak aneh kan? Red flag sih. Tapi di gua enggak. Kalau di gua itu lu lebih jatuh cinta sama hal-hal yang lainnya. Iya, ya? Bas. Jadi maksud gua kayak jadi kan gua satu divisi lah sama dia saat itu. Gua tuh orang vokal. Waktu itu nggak ada yang berani ngedukung gua. Karena gue beda dari yang lain. Ya, itu gue public enemy lah gitu. Tapi gue ngerasa gue bener Bas. Jadi gue pertahanin terus. Gak bisa gini gak sih? Ya terserah orang mau ngomong apa gitu. Nah terus habis itu akhirnya lo gak kepilih jadi ini ketua? Oh enggak, bukan kandidat waktu itu. Jadi waktu itu ada satu acara, terus gue jadi anggotanya. Si cewek ini jadi head of-nya gue. Terus habis itu yang di Prancis nih. Terus habis itu gue bilang kayak ini masalahnya apa? Karena saat itu gue masuk ke panitian itu H-5. Ya, lu gak tahu apa-apa. Dan gue itu ditarik karena ketua, bukan kan kalau si cewek ini anggaplah si A lah. Si A ini tuh ini banget, apa namanya? Bukan ini banget. Gimana ngomongnya ya? Si A ini cuman kepala koordinator lah gitu. Nah, si ketua acaranya ini teman dekat gue. Gitu. Terus habis itu dia minta tolong gue buat ngebantuin acaranya dia. Dia siapa nih ceweknya? Si ketuanya. Nah, terus habis itu kenapa ketuanya nggak minta ketua koordinator tadi? Karena saat itu memang nggak dekat. Bukan nggak dekat, ya nggak selesai masalahnya. Gitu loh. Jadi mentok gitu loh. Oh, gitu. Pada akhirnya pengen ngerubah si cewek ini kan? Enggak, jadi acaranya itu udah berantakan nih, Bas. Terus si A ini yang gue suka ini, dia tuh tadinya penasehat. Dia sampai turun jadi koordinator acara. Nah, terus ketua koordinator acara. Betul. Yeah. Nah, terus ketua acaranya teman gue, soalnya gue deket banget. Dia nangis telepon gue. Dia bilang, "Vin, bantuin gue dong." Karena emang di dunia Malaysia itu, organisasi Malaysia, gue tuh terkenal emang problem solver gitu, Bas. Gue vokal. Tapi gue bukan masalah ini aja nih. Iya, gue dari berbagai macam. Gue kenal sama si cewek ini. Gue gak kenal anjing, gue gak kenal sumpah. Gue ketemu aja langsung belum pernah, Bas. Jadi aneh banget gue tuh kalau dalam gue mencinta itu gue aneh banget. Iya, aneh sih, ketemu aja belum, tapi udah sampai segitunya. Kayak gitu. Kalau mungkin penyadaran buat lu gak bener-bener cinta kayak sama cewek. Apa? Lu cinta sama proyeksi dia di lu, tau gak sih? Bisa kayak gitu. karena lu kayak hidup di dunia yang fake gitu ya. Gue gak bisa mungkirin karena gue rasa apa ya? Kayak gue sebenarnya nggak terlalu tahu nih karena kan belum ketemu ya.
Iya, di skenario kotak gue lu udah siap nih, nggak enak-enaknya di mana lu udah siap kayak, gitu. kayak si A kayak gini deh, kayak si A kayak gini. Itu kan Padahal belum asumsi tentu lu kan, doang. iya. Tapi gue mencintai itu, mencintai skenario di otak gue, gitu loh. Ini nggak bisa banget sih menurut gua, nggak ada jalan keluar sih kayak gini. Gak apa-apa. Lu ngerti gak sih? Maksud gini, gue sengaja, gue secara sadar menjalankan itu, mencintai hal itu, karena gue ngerasa worth it aja. Karena gue ngerasa gini, gue ngerasa lu gila gitu sih. ya hidup gue udah. Lu nggak apa-apa juga. Hidup gue udah berantakan, pas mau ngapain lagi anjing? Minimal yang ini bener gitu ya. Gak perlu lah gue existing kebenaran tuh, gak perlu lah. Maksud gue sekarang gue mikirnya lu kayak gak masuk frame dah, Bos. Nah sekarang gue mikirnya apa yang gue rasa senang ya gue jalanin aja segila apapun gitu. Makanya itu, Bas, kayak misalnya nih lu ngelihat gue tuh aneh gila, gue gak masalah dengan itu anjing. Nah itu gak sih, gue tuh apa ya, gue coba kita recap lagi ya. Gue kayak titik gue balik lu April itu gue waktu cabut kuliah semester 4 gue. Itu titik gue berubah tuh yang kayak nggak tahu datangnya dari mana tau sih. Tiba-tiba berubah aja. Lanjut. Nggak tahu lagi cerita kemana. Pokoknya itu gue semester 4 tuh sama kayak lu gitu, apa sih? Yang kayak memutuskan memutuskan diri lu lah. Pokoknya dari poin ini untuk poin-poin selanjutnya tuh gue sadar dengan pilihan-pilihan gue gitu. Kayak gue true to myself tau gak sih? Kayak ya gue nggak mau hidup di dunia fake lagi, gue nggak mau gitu. Pokoknya jujur buat gue sendiri tau gak sih? Dan tapi lo pernah nggak, Bas, di posisi maksudnya gini, sekarang nih untuk masalah kayak cerita tadi kan, gue ngerasa memang apa yang lo omong itu valid banget. Gue mencintai proyeksi gitu loh. Cuman gue dengan sadar kalau misalnya memang proyeksi gue itu sangat berbeda, gue sadar konsekuensinya apa. Jadi gue ngerasa kayak selagi gue bisa mencintai dan menikmati proyeksi itu, gue ngejalanin itu kayak gitu loh. Tapi nanti pada akhirnya kalau misalnya emang itu biar segala macem, ya gue akan pikirin lagi kira-kira apa yang harus gue lakuin setelahnya kayak gitu. Karena menurut gue berbagai macam kesecurean itu harus lu tempuh dengan kesiapan lu. Jadi percuma kalau misalnya lu rasa lu secure tapi lu nggak siap, itu nggak secure juga ujung-ujungnya. Tapi kalau misalnya lu siap tapi nggak secure, lu santai aja, lu bakal aman sih. Lu hujan, Mas? Enggak, lu ini gue lagi mikir lu kayak apa sih, kayak kita pakai bahasanya perang lah ya. Kayak apa sih, kayak lu perang tapi lu tahu lu akan mati. Iya, kayak kalau kalah lu kesini nih, tau gak sih? Jadi lu nggak head first gitu, tau gak sih? Nggak perang, pokoknya nggak ada pilihan kalah gitu, tau gak sih? Bisa dibilang kayak gitu, karena gue ngerasa ya menurut gue nggak ada kegagalan dalam hal yang gue pilih sekarang sih. Karena menurut gue kegagalan itu mindset. Karena di saat lo kayak gini, lo ngerasa nih kayak misalnya gue deketin si A, proyeksi segala macam, terus habis itu gagal. Ya udah, menurut gue kegagalan itu menjadi sebuah konsekuensi lo di saat memang lo udah tahu jalannya akan seperti itu kayak gitu. Kayak selain ada misalnya lo berbisnis sekarang, gue berbisnis sama teman, gue tahu nih dengan 4 kepala itu pasti akan banyak banget ide, akan banyak banget pola pikir yang berbeda lah kayak gitu kan. Oh, mau tutup? Oh iya. Kan berapa? 15 menit lagi nih. Jadi kayak gue mikirnya kayak ya udah, kayak gue siap untuk menjalani itu gitu loh. Jadi maksud gue kayak gue perang kalau di umpamanya perang, gue udah tahu medannya kayak apa kayak gitu. Tapi masalah hasil, menangnya dapetin cewek kan? Iya, menangnya dapetin cewek atau menangnya enggak sih, Bas. Maksud gue gini, menangnya adalah menang buat lo apa nih di hubungan lo yang ini? Gue mentuntaskan perjalanan itu, gue mentuntaskan perang itu. Jadi bukan hasilnya yang gue incar, tapi tuntas ini gimana? Ya itu hasil nggak sih tuntas ini? Lalu lu bilang? Enggak sih, kalau gue bisa bilang ya gini, beda preferensi. Jadi gini, kalau misalnya hasil yang gue lihat, terus gini gimana ya? Kayak menurut gue tuntas itu ya oke, selesai nih perjalanannya nih, entah apapun itulah, percintaan, bisnis, selesai tuntas tuh berarti ya? Iya, mau menang atau kalah? Iya, jadi yang gue lihat itu ya prosesnya gitu loh. Oh ternyata gue ngejalaninnya kayak gini. Oh ternyata sesuai dengan konsekuensi yang gue alami, oh ternyata sesuai dengan proyeksi, oh ternyata nggak sesuai kayak gitu loh. Jadi gue nggak peduli dengan hasilnya, tapi gue peduli dengan perjalanannya itu loh. Gitu. Jadi kayak gue nggak peduli perang gue kalah apa menang, tapi penang yang gue anggap adalah gue menyelesaikan perjalanan itu. Jadi gitu.
ya gue deketin cewek, gue bener-bener mau sama dia, ya gue tuntasin sampai beneran emang dia udah nikah di sana. Ya udah. Jadi gue nggak peduli, gue menang apa kalah, yang penting gue yang ngejalanin itu. Karena menurut gue hidup itu untuk Kita menjalani. udah akhiri ya. Udah. Apa menurut lu hidup gimana? Untuk menjalani apa yang lo mau sih, bukannya untuk mencapai hasil yang lo mau menurut gue. Jadi intinya tuh hidup tuh untuk dijalanin, bukan untuk apa yang lo mau. Bukan buat dapat hadiah, bukan buat dapat sesuatu gitu. Hidup tuh pendek anjing buat gitu. Iya. Gua kayak terakhir nih quotes nih gua. Lu tau Sun Tzu nggak sih? Sun Tzu, The Art of War. Kayak pernah denger deh mas. Kalau kayak apa ya? Kayak Machiavelli gitu, Machiavelli. Oh, tahu lah. Tahu kan? Nah, Tahu. ini salah satu dia Sun Tzu juga nih yang kayak apa sih taktik-taktik perang gitu. Dia ada quotes kayak gini. Ini langsung gue tutup aja ya. Lu mau ngomong lagi ya? Enggak. Mas gue malah pengen denger. Quotesnya tuh yang nyangkut di gue tuh, ini gue terapin di semua hal yang gue lakuin ya. Dia bilang tuh apa? Apa sih orang yang kalah itu? Dia yang apa ya? Sorry, ulang. Jadi kayak victorious warrior, orang apa sih? Prajurit yang menang itu, prajurit yang menang dulu, terus perang, bukan nyari kemenangan tau gak sih? Karena dia udah menang duluan gitu. Terus di satu sisi orang yang apa prajurit yang kalah itu, prajurit yang kalah dulu sebelum berperang dan dia pas perang tuh nyari kemenangan gitu. Menangnya orang yang Menang dulu baru perang. itu menang dulunya apa? Kalau Konteksnya gue apa? jadi kayak berdamai dulu gitu kayak. Lu sebelum ngelakuin satu tuh berdamai dulu. Jadi lu nggak nyari sesuatu di luar itu tau gak sih? Di satu sisi orang yang loser itu dia udah insecure duluan sama dirinya, terus dia tuh perang buat nyari sesuatu gitu. Gue dong tuh. Enggak sih, udah ini netral sih. Enggak lu enggak gua gitu sih. Gue pasti lupa gue udah. Itu ya gitu. Itu bahas ini.